hari-hari biasanya, lonceng pagi yang merdu sekali lagi terdengar, bergema di Gunung Meru, di antara kabut dan angin pegunungan. Itu melintasi bertahun-tahun dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, berulang hari demi hari dan di hari-hari mendatang seperti ini, terus bergema. Berdiri di bawah sinar matahari pagi, Xiao Fan menggenggam tangannya ke belakang dan berdiri, mendengarkan. Dia menutup matanya sedikit, seolah-olah gema lonceng yang santai, harus dinikmati. Xiao Fan saat ini, untuk beberapa alasan, penampilannya tidak berubah, tetapi dia tampak seperti orang yang berbeda, dari sikapnya, ekspresinya, dibandingkan dengan sebelumnya, lebih tenang, kurang ganas. Mungkin, formasi Buddhis itu benar-benar berpengaruh. Pertanyaan di antara para biksu di kuil ini, banyak setelah Xiao Fan terbangun, memiliki pertanyaan ini. Sehari sebelum kemarin, Xiao Fan bangun lagi, Pu Hong Master dan lain-lain memeriksanya dengan cermat, tubuhnya tampak baik-baik saja, bahkan dampak yang diterimanya setelah dipukul berat sepertinya tidak ada di tubuhnya. Pu Hong Master sangat gembira dan untuk berjaga-jaga, menahan Xiao Fan beberapa hari lagi di kuil Tianyin. Xiao Fan tidak menolak dan tetap tinggal di kuil Tianyin. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Fan bahkan lebih pendiam dari biasanya, untuk seseorang seperti dia yang benar-benar bisa membuat marah surga dan memohon hukuman surga. Sebagian besar biksu menghindarinya, hanya Pu Hong Master dan Fek Xiang yang tidak keberatan, datang menemuinya. Sering, dan Xiao Fan sendiri tampaknya tidak memperhatikan itu, tidak meninggalkan ruangan, hanya ketika bel pagi dan drum malam berbunyi, dia akan pergi ke halaman kecil dan mendengarkan dengan tenang. Dong, lonceng terakhir, membawa gema yang tak terbatas, bergema lama di atas langit kuil Tianyin, akhirnya menjadi sunyi. Xiao Fan lalu perlahan membuka matanya. Tenggelam dalam angin pagi kuil Tianyin, di bawah penampilannya yang damai, napasnya malah berdenyut kuat, seolah-olah seluruh tubuhnya ingin membubung. Biksu kuil Tianyin tidak akan tahu, tetapi Xiao Fan sendiri, memahaminya di dalam hatinya. Di tembok giok tanpa kata itu, yang muncul secara tak terduga, adalah jilid keempat klasik sekte jahat yang legendaris. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi dia adalah satu-satunya di dunia ini yang mempraktikkan 3 jilid pertama, dengan satu pandangan dia tahu itulah yang selalu dia miliki. Telah dirindukan selama kultivasinya, volume keempat inti. Banyak masalah yang tampaknya tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diatasi dalam pelatihannya, pada saat ini, dia telah menguasai kuncinya, di depannya, hampir seperti jalan yang lebar dan terbuka, sangat mulus. Dia bahkan memiliki pemikiran ini, berjalan di jalan ini, itu pasti akan sangat mulus, atau mungkin, dia bisa mengintip ke alam yang dia bahkan tidak berani memiliki harapan liar di masa lalu. Dan ketika dia melihat perasaan masa lalu, urusan manusia di hadapannya, dia benar-benar memiliki perasaan yang melampaui, seperti memiliki dunia baru, melihat kembali ke masa lalu. Hanya saja untuk beberapa alasan, di dalam hatinya, dalam situasi yang luar biasa ini, dia masih memiliki sedikit kekecewaan, tetapi dia tidak bisa menggambarkannya. Pikiran yang agak salah, masih melilit hatinya. Xiao Fan berdiri diam untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Sampai dia tiba-tiba berbalik, selama beberapa hari, untuk pertama kalinya berjalan keluar dari halaman kecil ini. Meninggalkan halaman ini, dia tidak pernah melihat ke belakang. Mengikuti langkah-langkah di bawah kakinya, dia perlahan berjalan, dikatakan bahwa jalan ini, pernah menjadi biksu itu, untuk meneruskan dharma, membuat keinginan besar dan menggunakan kekuatan gaib yang besar untuk membangunnya. Hari ini, banyak orang masih menggunakan jalan yang dia bangun, tetapi berapa banyak yang tahu, dia sudah menyebarkan abu dan menyebarkan asap. Berjalan di jalan ini, lapisan tangga batu yang sederhana dan kasar, melangkah ke atasnya, perasaan tanah yang rata terasa. Adegan yang mengguncang bumi beberapa hari yang lalu, setelah pertarungan fenomenal yang tak terduga, Aula Candi Gunung Meru memiliki tingkat kerusakan yang bervariasi, hanya jalan gunung bertangga batu yang rata ini, tidak rusak sedikit pun, tetap diaspal kokoh di tanah, memungkinkan banyak orang berjalan melewati dadanya. Atau mungkin, untuk surga ilahi yang tak terduga, jalan ini juga memiliki sentimen khusus. Xiao Fan tidak tahu, dan tidak ingin tahu, dia berjalan di jalan, hanya diam-diam mengingat masa lalu dan almarhum, sementara dalam pikirannya, dia secara bertahap tiba di kuil Tianyin kecil di puncak Gunung Meru.
Pintu dibiarkan tidak terkunci, di sini sunyi seperti biasa, Xiao Fan perlahan masuk, dari balik pintu, percakapan terdengar. Dia mengetuk pintu. Pembicaraan tiba-tiba berhenti, lalu seseorang seperti terkejut, membuat, Yi, lembut dan saat berikutnya, Xia, pintu terbuka, Fei Xiang muncul. Melihat bahwa itu adalah Xiao Fan, Fei Xiang tersenyum, Xiao Fan menganggukkan kepalanya, berkata, apakah kepala biara masuk? Fei Xiang tersenyum dan melangkah ke samping, berkata, ya, silakan masuk. Xiao Fan masuk ke dalam, melihat Pu Hong Master duduk bersila di tempat tidur meditasi, tersenyum padanya juga. Xiao Fan berjalan menuju Pu Hong Master, membungkuk dan berkata, abot Master. Pu Hong Master memandang Xiao Fan, menilai dia dari atas ke bawah, dan akhirnya melihat kakinya, tiba-tiba menganggukkan kepalanya, menyatukan kedua telapak tangannya, berkata, tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu, keterampilan pelindung telah meningkat. Sangat, itu benar-benar memuaskan. Alis Xiao Fan melonjak, tidak berbicara, Fei Xiang terkejut, dengan hati-hati menilai Xiao Fan dari samping. Setelah hening sejenak, Xiao Fan menundukkan kepalanya sedikit ke arah Pu Hong Master, berkata, beberapa hari yang lalu karena saya, tembok giok tanpa kata di situs suci kuil terhormat Anda dihancurkan, saya benar-benar terganggu. Pu Hong Master dengan lembut menggelengkan kepalanya, dengan acuh tak acuh berkata, ini masalah kecil, tidak layak disebut. Xiao Fan sedikit terkejut, berkata, tembok giok tanpa kata itu adalah harta kuilmu yang terhormat, bukankah itu berharga? Pu Hong Master menyatukan kedua telapak tangannya, berkata, urusan kehidupan bergerak, semua makhluk masing-masing bukanlah apa-apa, siapa yang akan tahu apa yang akan terjadi setelah itu? Hari ini sangat berharga dan penting, siapa yang tahu bagaimana jadinya di hari lain. Jika pelindung memiliki pikiran untuk, dia menunjuk keluar jendela, berkata, di sebelah kanan luar kuil Tianyin ada batu besar, pelindung bisa pergi melihatnya, mungkin Anda akan mengerti jalan pikiran Buddhis. Xiao Fan mengangguk dan berkata, ya, tapi saya datang hari ini, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kepala biara. Pu Hong Master tidak tampak terkejut, mengharapkan kata-kata Xiao Fan, dia hanya mengangguk dan berkata, jika pelindung ingin pergi, biksu tua tidak berani berhenti. Tepat sebelum pelindung pergi, biksu tua memiliki beberapa kata, ingin berbicara dengan pelindung. Xiao Fan berkata, Tuan tolong bicara. Pu Hong Guru berkata, pelindung selama periode waktu ini, menderita banyak bencana, tetapi akhirnya mampu mengatasi setiap dan menerobos. Saya melihat bahwa pelindung tampaknya telah tercerahkan, saya bertanya-tanya apakah begitu. Xiao Fan merenung sejenak, mengangguk dan berkata, Guru mengetahui, dalam kelangsungan hidup saya setelah bencana, saya memang memiliki beberapa pemikiran. Melihat kembali kehidupan saya, ada banyak penyesalan. Mata Pu Hong Guru berkilauan, berkata, pelindung benar-benar orang dengan kebijaksanaan besar, karena Anda telah melihat melewatinya, mengapa tidak melihat melewati perasaan sekuler, bergabunglah dengan sekte Buddhis saya. Dengan penilaian biksu tua, pelindung apa yang dirindukan dan dipikirkan, itu hanya kata, tenang, bagaimana. Xiao Fan terdiam, berdiri untuk waktu yang lama, membungkuk kepada Pu Hong Guru, dengan samar berkata, Guru mencerahkan saya sangat berterima kasih, tetapi meskipun saya memiliki pikiran pencerahan, tetapi saya belum melihat melampaui perasaan fana. Bagi saya, perasaan sekuler, saya tidak bisa melepaskannya. Pu Hong Master menggelengkan kepalanya, berkata, Buddha berkata, warna adalah kekosongan. Translator Note, artinya dunia indrawi adalah ilusi, bukankah semua hal di dunia sekuler seperti ini? Dendam, syukur, perasaan, permusuhan, keindahan, musuh, semua hanya kata, warna, menjebak manusia secara psikologis, mengganggu kedamaian manusia. Pelindung, mengapa kamu harus begitu keras kepala? Petik 2. Xiao Fan mengangkat kepalanya dan menarik napas, dengan tawa keras, berbalik dan berjalan keluar, dengan keras berkata, Tuan, salah. Warna adalah kekosongan dan kekosongan juga adalah warna. Anda ingin saya melihat melewati hubungan fana, tetapi bagaimana kita bisa melihat melewati hubungan fana? Saya berada di antara langit dan bumi, kebencian, rasa syukur, perasaan, permusuhan, adalah bagian saya dalam hidup. Anda ingin saya melihat masa lalu dan mencapai kedamaian, namun Anda tidak tahu, setelah melihat masa lalu,
apakah saya masih menjadi saya? Suara itu berangsur-angsur menjadi rendah dan dalam, akhirnya tidak terdengar, pria itu sudah pergi jauh dari ruang meditasi ini. Fexiang terdiam untuk waktu yang lama, berkata kepada Puhong Guru, "Guru, Anda telah mencoba untuk mencerahkan dia beberapa kali tapi sayangnya." Puhong Master dengan ringan menjawab, "Dia memahami cara dan kultivasi, di masa depan saya khawatir dia akan menjadi sosok nomor satu di dunia. Tetapi orang seperti dia sebenarnya tidak dapat melihat hati iblisnya sendiri, di masa depan berbagai situasi, itu akan tergantung pada dirinya sendiri." Fexiang menundukkan kepalanya, menyatukan kedua telapak tangannya dan bernyanyi, tidak berbicara lagi. Xiao Fan meninggalkan kuil Tian Yin kecil, ketika dia berjalan keluar dari gerbang kuil, dia tiba-tiba berhenti dan malah berbelok ke kanan, dalam beberapa langkah. Dia memang melihat batu besar sekitar setengah ukuran orang, jatuh ke tanah. Dia naik dan melihat dengan hati-hati ke batu itu, melihat bahwa batu itu tergores di mana-mana, tetapi tidak satu kata atau kalimat, tidak ada tanda pahat buatan, tidak mengerti tentang apa misteri batu ini. Xiao Fan mengerutkan kening, merenung sejenak, tiba-tiba matanya menyipit, tertarik ke ujung batu. Batu itu berbintik-bintik di mana-mana, terbukti mengalami angin kencang yang tak terhitung jumlahnya dan es yang menggigit, penuh bekas luka, tetapi di tempat itu, sebuah bentuk bisa terlihat samar-samar. Hanya saja selama bertahun-tahun, itu menjadi tidak terlihat. Xiao Fan mengulurkan tangannya, dengan lembut menyapu debu dan pasir dari batu, memeriksa dengan cermat. Setelah waktu yang lama, dia mengenali bahwa itu adalah bentuk cangkang, tetapi karena jangka waktu yang lama, itu telah berubah menjadi batu, bergabung sebagai satu dengan batu ini. Xiao Fan sekali lagi dengan hati-hati melihat batu itu, tetapi tidak menemukan tempat yang tidak biasa lainnya. Tatapannya, sekali lagi kembali ke cangkang, kecuali apa yang Puhong Master ingin dia lihat, apakah cangkang yang tampak biasa ini, dan dalam hal ini, apa misterinya. Dia mengingat kata-kata guru Puhong lagi di benaknya, matanya menatap cangkang itu dan perlahan menyala. Barisan pegunungan Gunung Meru yang menjulang tinggi, dalam jarak ribuan mil dekat dan jauh, tidak ada laut dalam atau samudera, tetapi batu ini, jelas milik Gunung Meru. Ribuan dan ribuan tahun yang lalu, untuk semua yang Anda tahu, mungkin tempat ini adalah lautan besar. Seumur hidup manusia, dibandingkan dengan revolusi bumi, perubahan dunia, seperti setetes di lautan luas, sebutir biji sawi Gunung Meru. Namun, dia diam, berbalik ke arah biara kecil yang tenang itu dan membungkuk. Ketika dia berbalik, ekspresinya acuh tak acuh. Di mana lengan bajunya terlempar, cahaya putih samar melayang, sosoknya berubah menjadi cahaya, menuju ke langit, secara bertahap menghilang di cakrawala. Lihat masa lalu. Siapa yang bisa melihat masa lalu? Urusan kehidupan manusia akan mengalami perubahan besar di dunia oleh waktu, tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan saat itu di hatiku? Cahaya redup pada saat itu. Bukit Qingyun, puncak bambu besar. Pertempuran di Qingyun telah berlalu untuk beberapa waktu, dan setelah itu karena masalah pedang Zuxian, pendeta Daoxuan terus mengawasi lembah bambu besar untuk jangka waktu tertentu, tetapi akhir-akhir ini mungkin karena murid lembah bambu besar terlalu patuh, kepala sekte tidak sering mengirim peringatan. Sebenarnya, dalam hati para murid lembah bambu besar, meskipun masalah ini sangat penting, tetapi tindakan pendeta Daoxuan sedikit berlebihan. Tapi tidak peduli apa, setelah semua sekarang mereka tidak terganggu untuk waktu yang lama, lembah bambu besar secara bertahap kembali ke ketenangan biasanya. Udai, Hedazi kedua luka mereka juga perlahan sembuh, setelah diperiksa oleh Suru, sepertinya mereka sebagian besar sudah pulih. Mereka bisa berjalan sendiri sekarang, tetapi masih tidak dapat menangani tugas-tugas berat. Oleh karena itu, seperti dulu, ketika pembersihan kamar dilakukan, kamar di sudut terpencil milik adik laki-laki mereka yang telah pergi, juga terus dibersihkan. Hari ini, Song Daren dan Du Bishu kembali berjalan menuju ruangan itu. Keduanya mengobrol dan tertawa, seperti berkali-kali di masa lalu, berjalan ke halaman. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba, bayangan abu-abu melintas melewati halaman kecil yang seharusnya tidak terganggu. Bayangan abu-abu itu sangat cepat tapi Song Daren dan Du Bishu keduanya melihatnya hampir bersamaan, keduanya kaget, segera meletakkan alat pembersih mereka, melesat ke depan seperti anak panah. Namun bayangan itu menghilang dalam sekejap,
Mereka berdua mencari ke seluruh halaman, bahkan atap, tapi tetap tidak menemukan apapun. Berdiri di halaman, Song Daren dan Du Bishou saling memandang. Song Daren mengerutkan kening, apakah kita salah melihat? Du Bishou memiringkan kepalanya dan berpikir, hendak berbicara ketika tiba-tiba dia berbisik, kakak senior, lihat ke sini. Karena itu, dia menunjuk ke belakang Song Daren. Song Daren dengan cepat berbalik untuk melihat, mengikuti arah yang ditunjukkan Du Bishou. Pintu kamar adik laki-laki itu awalnya tertutup rapat, tetapi jendela di samping pintu, sejak saat itu ada celah. Dan ruangan itu selalu dibiarkan kosong, tentu saja jendelanya akan tertutup rapat. Song Daren dan Du Bishou saling memandang, melihat kecurigaan di mata masing-masing. Song Daren menenangkan diri, berbisik, ayo masuk dan lihat. Du Bishou untuk beberapa alasan, merasa gugup, sambil mengangguk, dia tidak bisa menahan suaranya dan berbicara kepada Song Daren, kakak senior, jangan bilang. Apakah saudara junior dia? Mata Song Daren melonjak, jelas dia memiliki pikiran yang sama, tetapi bahkan dia sendiri merasa takut dengan pemikiran itu. Mungkin, jika memang adik laki-laki itu yang sekarang sudah menjadi orang asing, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapinya kan. Tangannya, ketika dia menyentuh pintu kayu itu, Song Daren dan Du Bishou kembali saling berpandangan. Lalu, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, Song Daren menggertakkan giginya, berteriak keras, siapa itu? Sambil berteriak, dia dengan keras mendorong pintu. Hampir pada saat yang sama, sosok abu-abu di ruangan itu melintas. Tampaknya terkejut, dari meja melompat ke tempat tidur, berbalik pada saat yang sama, kedua matanya yang cerah melihat sekeliling, menghadap dua orang yang berdiri di depan. Pintu tertegun, zizi, berteriak. Ash! Song Daren dan Du Bishou secara bersamaan memanggil. Gu! Ash menelan buah itu di mulutnya, mengambil buah liar lain di sampingnya dan menggigit setengahnya dalam satu suap, dengan senang hati makan. Olah keheningan lembah bambu besar, saat ini berserakan dengan lubang buah dari Ash, dibuang kemana-mana, dibandingkan dengan penampilannya yang khusyuk biasanya, itu terlihat agak lucu. Saat ini semua orang berkumpul di sini, bahkan Tian Bolis yang pemarah biasa melihat pemandangan ini, hanya mengerutkan kening, tetapi tidak kehilangan kesabaran, wajahnya gelap, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Selama 10 tahun terakhir, mereka semua tahu, Ash selalu bersama orang itu, tidak pernah berpisah, sekarang Ash ada di sana, di mana orang itu. Pada hari itu sebelum gua bulan ilusi lembah King Yun Bukit Tong Tian, Song Daren dan yang lainnya melihat Xiao Fan, juga menyaksikan adik laki-laki yang dulu terluka parah oleh pedang kuno Zuxian, dan kemudian dikejar oleh banyak orang. Meskipun sejak itu, tidak ada lagi kabar tentang dia, mereka juga samar-samar mendengar, dia sudah diselamatkan oleh komplotannya. Tapi, mengapa Ash muncul di sini? Kemunculan Ash di sini, lalu di mana orang itu? Pertanyaan yang sama, berlama-lama di hati semua orang, sangat membebani. Dan di aula keheningan yang diamati, hanya Ash yang tidak sengaja makan dengan suapan besar. Selain itu, masih ada satu yang sangat bersemangat, sangat berbeda dari yang lain. Dan Huang, anjing besar ini, pada saat itu sangat bersemangat, mengabaikan wajah muram tuannya. Wang, menggonggong tanpa henti, beredar tanpa henti di sekitar meja tempat Ash berjongkok, sesekali menjulurkan lidahnya, menjilati Ash beberapa kali. Ash menyeringai, menggaruk kepalanya dan kemudian mengambil sebuah apel dari samping, melambaikannya di depan Bikiela dan kemudian membuangnya dari aula diam yang diamati. Bikiela dengan gonggongan keras, Wang, segera melompat, keempat kakinya melaju kencang, berlari keluar dari aula, semua orang terkejut, melihat keluar dan melihat Bikiela benar-benar meraih sebelum apel mendarat, menangkapnya di udara dan di waktu yang sama segera berlari kembali, berbaring di samping meja, gigi anjingnya mengendur. Apel jatuh ke meja, berguling beberapa kali. Semua orang tercengang, gerutu Tian Bolis. Hanya Ash, Zizi, yang tertawa tanpa henti, jelas bertemu dengan teman baiknya si anjing tua, suasana hatinya sangat baik. Ekor monyetnya melengkung, melompat turun dari meja dan ke punggung lebar Bikiela, memeluk lengan Bikiela. Bikiela, Wang, menggonggong tanpa henti, mendongak mengangkat dadanya dan berlari keluar. Tidak tahu kemana satu monyet dan satu anjing berlari untuk bermain lagi. Song Daren melirik ke arah Tian Bolis dan suruh, berdiri, hendak keluar dan membawa kembali kedua hewan itu,
tetapi hanya mendengar Tian Bolis berbicara dengan dingin, biarkan mereka pergi. Monyet itu telah tinggal di gunung ini selama bertahun-tahun, sejak dia datang, dia tidak akan pergi. Song Daren mengakui, perlahan duduk. Tian Bolis terdiam sejenak, berkata, selain monyet ini, kamu dan Lao Liu tidak melihat orang lain. Song Daren dan Du Bishu menggelengkan kepala secara bersamaan, berkata, tidak. Tian Bolis tampak tidak senang, tiba-tiba melambaikan tangannya, berkata, baiklah, kalian semua diberhentikan. Song Daren dan yang lainnya saling memandang, tetapi perintah guru mereka seperti gunung, akhirnya tidak berani menentang dan hanya bisa mundur perlahan. Dalam perjalanan keluar, Hedazi berpikir, bertanya pada Suru, istri guru, lubang ada di mana-mana. Apakah Anda ingin murid membersihkannya? Sebelum Suru bisa berbicara, Tian Bolis dengan sedikit marah berbicara, kita lihat saja besok, tidakkah kamu mendengar aku menyuruhmu keluar? Hedazi terdiam, dengan suara, Su, mundur, dalam sekejap mata menghilang. Suru memutar matanya ke arah Tian Bolis, berkata, untuk apa kamu melampiaskan amarahmu pada mereka? Tian Bolis tampak sibuk, mondar-mandir, tiba-tiba menatap Suru berkata, kamu pikir Laoki orang itu, apakah dia akan berada di dekatnya juga? Suru merenung sejenak, dengan ringan berkata, orang itu, selalu sangat menghargai hubungan, jika dia ingin melihatmu, itu juga bisa dimengerti. Hanya dengan identitasnya, kemungkinan besar dia tidak dapat mengungkapkan dirinya sendiri. Ekspresi Tian Bolis berubah, wajahnya yang montok tampak tidak pasti, keanehan yang tak bisa dijelaskan. Suru menatapnya, menghela nafas dan berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, hari itu di luar gua bulan ilusi, meskipun dia terluka oleh pedang kuno Zuxian, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak mati, dan tidak ada rumor yang mengklaim bahwa dia diselamatkan oleh kaki tangannya. Daren dan yang lainnya setelah melapor kepada kami, semua mengatakan bahwa monyet abu-abu tidak bersamanya. Menurut saya, mungkin dia tahu bahaya saat itu dan dengan sengaja tidak membawa monyet itu bersamanya. Dan setelah dia melarikan diri dengan luka serius, monyet itu berkeliaran di antara pegunungan liar Bukit King Yun, karena tidak dapat menemukan tuannya, tidak mengherankan jika dia datang kepada kita. Tian Bolis mengerutkan kening, tiba-tiba menggumamkan sesuatu, seperti mengutuk seseorang. Suru tidak mendengar dengan jelas, bertanya, apa yang kamu katakan? Tapi Tian Bolis tidak menjawab, mendengus, melebarkan alisnya, dengan tangan terlipat ke belakang menuju ke aula belakang. Suru melihat sosok punggungnya, mengangkat bahu, tidak berdaya. Tepat ketika dia berbalik, tiba-tiba mendengar tangisan lembut Tian Bolis. Suru terkejut, dengan cepat berbalik dan melihat, tidak bisa menahan senyum. Tian Bolis tampak sibuk, tidak memperhatikan di mana dia melangkah, sebenarnya tidak sengaja menginjak lubang buah, terpeleset sedikit. Hanya saja Tian Bolis bukanlah orang biasa, dengan keahliannya, hampir seketika menstabilkan dirinya, meski begitu, Suru sudah tertawa terbahak-bahak. Membodohi dirinya sendiri di depan istrinya, Tian Bolis tersipu malu, wajahnya semakin gelap, mengutuk dengan pahit, monyet bodoh, lihat kapan aku akan mengulitimu, lalu lihat apakah kamu masih mau makan. Setelah berbicara, bahkan tidak berbalik, dia berjalan ke aula belakang, meninggalkan aula yang penuh dengan lubang buah. Suru tersenyum sambil berdiri. Dalam sekejap, monyet as sudah kembali ke puncak bambu besar selama beberapa hari. Selama periode ini, tidak terlihat seperti telah meninggalkan lembah bambu besar selama hampir 10 tahun. Setiap helai rumput dan pohon di sini, monyet masih begitu akrab dengannya. Ash dan Big Yela bermain sepanjang hari, berlarian, ketenangan yang biasa di lembah bambu besar, sepertinya dalam beberapa hari terakhir, menjadi sedikit ramai lagi. Suara gonggongan anjing dan canda tawa monyet nakal yang sering menggema di lembah bambu besar, justru membuat suasana semakin semarak. Dini hari, berbondong-bondong keluar dari kamar mereka, para murid lembah bambu besar melihat monyet dan anjing yang sudah berlari dan bermain di tanah kosong di depan aula sunyi yang diamati. Mau tidak mau mereka tersenyum. Hedazi tersenyum dan berbalik ke arah kerumunan dan berkata, sejak adik perempuannya menikah, sudah lama sekali tempat ini tidak ramai. Semua orang mengangguk, perasaan yang agak menyesal, dan pada saat ini, seseorang tiba-tiba batuk sekali di aula, batuknya kuat, semua orang terkejut,
melihat Tian Bolis berdiri di sana, dengan cepat naik untuk memberi hormat kepada tuan mereka. Tian Bolis menepis mereka dengan lambaian lalu tatapannya juga tertarik pada Big Yela dan Ash, memandang mereka sebentar, mendengus, berkata, "Dua binatang jahil, pagi-pagi menggonggong seperti orang gila, sungguh tidak berniat untuk biarkan siapapun tidur." Semua murid tertegun sejenak, tetapi karena dia adalah guru mereka, pada akhirnya mereka tidak berani berkomentar apapun. Tian Bolis menggerutu beberapa kalimat lagi, terutama mengeluh tentang memelihara anjing bodoh ini selama bertahun-tahun dengan sia-sia, pada akhirnya tetap tidak berguna, sebenarnya bermain sangat bahagia dengan monyet bodoh, semua orang menganggapnya lucu, tetapi tentu saja tidak berani tertawa keras. Tanpa diduga setelah beberapa saat, Big Yela yang sedang bersenang-senang di kejauhan, tiba-tiba mulai menggonggong keras pada Tian Bolis yang berada di aula keheningan yang diamati. Aung-aung-aung, aung-aung, aung-aung-aung, serangkaian gonggongan anjing yang menggelegar di pagi hari, dan wajah anjing Big Yela tampak sombong, menjulurkan lidahnya, tampak sangat tidak senang dengan Tian Bolis, sepertinya telah mendengar kutukan Tian Bolis, tatapan tidak puas. Para murid memiliki pemikiran yang sama, mungkinkah Big Yela sudah memiliki beberapa kultivasi? Jika tidak pada jarak seperti itu, bahkan seberapa tajam telinga anjingnya, kemungkinan besar ia tidak dapat mendengar dengan jelas, tetapi jika itu adalah anjing yang memiliki beberapa kultivasi, maka tentu saja itu akan menjadi masalah lain. Sementara semua orang diam-diam berspekulasi, Tian Bolis memerah karena marah oleh bantahan tiba-tiba Big Yela, berteriak dengan marah, memberontak, sekarang bahkan seekor anjing berani melompat keluar dan membuat keributan. Lao Liu berdiri di samping kerumunan, Du Bishu, terkejut, dengan cepat berdiri dan berkata, "Guru, murid ada di sini, instruksi apa yang Anda miliki?" Tian Bolis tampak sangat marah, menunjuk ke Big Yela yang masih menggonggong keras dengan Ash, dengan marah berkata, "Hari ini pada siang hari menyembelih anjing bodoh itu, masak sepanci daging anjing untuk dimakan." Lalu dengan penuh kebencian dia berbalik dan memasuki aula keheningan yang diamati. Du Bishu berdiri tercengang, keringat dingin keluar, dengan suara serak berkata, "Apa? Guru, ini." Sebelum dia bisa menyelesaikan, Tian Bolis sudah pergi. Saat berikutnya, sekelompok orang di belakang Du Bishu, Hua, dengan tawa keras meledak, Song Daren dan yang lainnya tertawa sampai kehabisan napas. Du Bishu, cemas dan marah, berkata, "Apa yang kalian semua tertawakan? Ini diperintahkan oleh guru, apa yang harus saya lakukan?" Song Daren maju ke depan, membuang senyumnya, meskipun matanya masih berbinar tapi wajahnya memiliki ekspresi serius, menepuk bahu Du Bishu, dia dengan serius berkata, "Adik laki-laki, ini adalah tugas penting yang dipercayakan guru kepadamu, kamu harus melakukannya. Melakukannya dengan baik." Du Bishu hampir berteriak, dengan cemas berkata, "Kamu berbohong kepada siapa? Siapa yang tidak tahu bahwa favorit guru adalah Big Yela? Bahkan jika kita mencabut sehelai bulu anjing, guru akan menunjukkan ketidaksenangannya kepada kita. Nah ini, jika saya benar-benar mengikuti perintah guru, nanti jika guru menyesal, apakah saya masih hidup?" Song Daren, hehe, tertawa, berbalik dan berjalan pergi. Murid kedua Wu Dai berjalan mendekat, mengangguk serius kepada Du Bishu, berkata, "Lao Liu, kamu memang orang yang pintar, kamu tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan guru, karena memang begitu. Hanya tidak mendengarkan perintah guru akan hukum." Hedazi mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, perlahan berjalan pergi tapi dia bergumam, entah sengaja atau tidak, berkata, "Tetapi mendengar bahwa hal yang paling tidak disukai guru adalah bahwa kami para murid ini tidak mematuhi perintah guru." Begitu guru mengetahui bahwa Lao Liu berani memperlakukan kata-kata guru seperti angin, ini. Tawanya terbawa angin tapi dia sudah jauh. Du Bishu, seperti semut di panci panas, mondar-mandir di tempat, ketika dia berbalik, sisanya sudah menuju dapur, dia tidak bisa menahan amarah. Berteriak ke belakang kakak-kakaknya, "Kalian orang-orang yang tidak setia ini, cepat atau lambat akan ada pembalasan." Suaranya menyebar, tidak tahu apakah Song Daren dan yang lainnya mendengarnya. Dari jauh dia hanya bisa melihat bahwa Song Daren bahkan tidak menoleh, hanya mengulurkan tangan kanannya untuk melambai sekali. Tidak jelas, tawa mereka sepertinya terdengar lagi. "Anjing bodoh, anjing bodoh, anjing mati. Aung-aung-aung, aung-aung. Apa?
Kamu masih berani menggonggong padaku. Du Bishou menggertakkan giginya, memarahi Bikyela yang sedang diikat di tunggul pohon. Itu karena kamu usil, menyebabkan saya ditugaskan untuk melakukan tugas sialan itu oleh guru. Menjelang tengah hari, Du Bishou sementara kakak-kakaknya sedang menyombongkan diri, menangkap Bikyela yang mengamuk di pegunungan, dan mengikatnya ke tunggul pohon di luar pintu masuk dapur. Ash menggunakan ekornya, digantung di cabang pohon di dekatnya, juga tampaknya tidak mengerti apa yang Du Bishou coba lakukan, berayun ke kiri dan ke kanan, menyaksikan manusia dan anjing berdebat. Adapun Bikyela, jelas pada saat ini ia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Du Bishou. Wajah anjingnya terlihat ganas, menggonggong tanpa henti pada Du Bishou. Du Bishou meskipun terus memarahi Bikyela, tetapi dia dengan tegas tidak berani seperti yang dikatakan Tian Bolis, membantai Bikyela dan membuat sup anjing. Hanya saja temperamen gurunya eksentrik, lebih mungkin daripada tidak nanti ketika dia keluar dan melihat Bikyela di sini, dia mungkin melampiaskan amarahnya padanya. Memikirkan hal ini, Du Bishou merasa cemas, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Bikyela jelas sangat tidak senang diikat pada tunggulnya, mulut anjingnya terbuka lebar, memperlihatkan taringnya yang tajam, melolong keras kepada Du Bishou. Du Bishou resah, memelototi Bikyela, menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, lupakan saja, anggap saja aku tidak beruntung, lebih baik siapkan makanan dulu. Semoga mood guru akan lebih baik nanti. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke dapur, wajahnya tampak khawatir, tidak peduli dengan Bikyela lagi. Sampai dia berada di dalam dapur, Bikyela masih menggonggong tanpa henti, tetapi dia menganggap itu hanya karena Bikyela sendirian, tidak berarti apa-apa dan segera menjadi tenang. Untuk menyenangkan Tian Bolis, Du Bishou menyiapkan makanan dengan sepenuh hati, memusatkan perhatian dengan keras dan sepenuh hati. Di sela-sela dia mendengar beberapa gonggongan dari Bikyela dan kemudian menjadi teredam, diikuti oleh suara rendah. Du Bishou tidak terlalu memperhatikannya, hanya berkonsentrasi membuat makanan. Selain itu, kakak laki-lakinya, guru dan istri guru tidak akan datang ke sini sekarang, dia menikmati kedamaian. Setelah susah payah menyiapkan makanan yang enak, Du Bishou akhirnya merasa lega, mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka keringatnya, berjalan keluar dari dapur, tanpa diduga dia tercengang, hanya tersisa tali di tunggul pohon, Bikyela dan Ash hilang. Du Bishou sangat cemas, melihat ke kiri dan ke kanan, tidak bisa melihat jejak monyet dan anjing kuning, bertanya-tanya apakah salah satu kakak laki-lakinya sedang bermain-main dengannya saat ini. Dia segera berlari ke asrama murid, bertanya kepada mereka masing-masing, tetapi tidak ada yang tahu apa-apa, beberapa masih membuat lelucon. Hanya Du Bishou yang tidak punya mood untuk bercanda, merasa tidak bersemangat dan berputar-putar. Dan pada saat ini, tiba-tiba gonggongan anjing yang keras dan jelas terdengar dari kejauhan, semua orang terkejut, Du Bishou bahkan yang pertama bergegas keluar, memeriksa dengan cermat, itu berasal dari kamar Zhang Xiaofan. Du Bishou dengan cepat bergegas ke kamar, murid lembah bambu besar lainnya juga bergegas, memasuki ruangan, hanya Bikyela yang ada di halaman, menggonggong keras ke langit, dan Ash pergi. Semua orang melihat ke atas, tetapi hanya melihat langit biru yang tinggi, biru yang tak terbatas, tidak ada kelainan sedikit pun. Song Daren dan yang lainnya dengan cepat mencari, semua kamar digeledah, tetapi Ash tidak terlihat. Sama seperti penampilannya yang misterius, Ash monyet ini, lagi-lagi menghilang secara misterius. Untuk beberapa alasan, dalam gonggongan keras Bikyela, semua orang bingung. Siang itu, saat Du Bishou dengan cemas mengantisipasi waktu makan siang, hanya Suru yang muncul di depan para murid. Semua orang merasa aneh, Du Bishou malah senang dan terkejut, tetapi dia masih bertanya dengan khawatir di wajahnya, istri guru, mengapa guru tidak datang? Suru memberinya tatapan dingin, tidak mengganggunya, hanya dengan acuh tak acuh melirik ke aula diam yang diamati, wajahnya terlihat aneh, setelah beberapa saat dia kemudian berkata, gurumu sedang berpikir, dan dalam suasana hati yang buruk, tidak ingin makan hari ini. Semua orang terkejut, tetapi melihat ekspresi Suru, tidak berani bertanya lebih banyak. Di lembah bambu besar, tampaknya kembali tenang seperti biasanya, selain sesekali Bikyela menggonggong keras ke langit, sepertinya tidak ada yang terjadi sebelumnya. Siluet, melayang turun dari kedalaman pegunungan King Yun, berkabut cepat dan misterius, seperti roh gunung yang legendaris.
Hanya saja sosok ini menyapu ke area tertentu dari kaki gunung, tiba-tiba berhenti di tanah, membuat suara siulan rendah karena kecepatan tinggi di udara, tiba-tiba berhenti, menciptakan suara sa dari rerumputan dan pepohonan di bawah kakinya. Banyak yang jatuh ke depan oleh angin. Itu adalah Xiao Fan. Tidak ada yang tahu batas mana Xiao Fan keluar dari Bukit King Yin, tetapi di bahunya, Ash sekali lagi berjongkok di sana, bertemu kembali dengan tuannya lagi setelah waktu yang lama. Ash ternyata sangat bahagia, ekornya yang panjang melengkung, ujungnya tetap melilit lengan Xiao Fan. Dan tidak tahu sejak kapan, tas anggur besar di Ash itu kembali membengkak, aroma anggur memancar. Ash bahkan lebih senang dengan ini, memeluk tas besar itu, membukanya untuk mengambil seteguk sesekali, tampilan puas di atas wajahnya. Tapi Xiao Fan jelas tidak seperti Ash, pada saat itu wajahnya acuh tak acuh, mengalihkan pandangannya ke sekeliling, sekelilingnya ditumbuhi pepohonan, sunyi dan hening, hanya kicau burung yang terdengar di kejauhan. Xiao Fan tiba-tiba mencibir, sedih dengan acuh tak acuh, keluarlah. Tidak ada yang menjawab, Xiao Fan tidak berbicara lagi, hanya perlahan berbalik, menghadap ke area tertentu dan diam-diam berdiri. Setelah beberapa saat, tiba-tiba seseorang menghela nafas dan berkata, hanya beberapa hari, tiba-tiba gongsi keterampilanmu benar-benar meningkat, ini benar-benar mengagumkan. Sebuah siluet melintas, dari dalam hutan seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar, itu adalah Tuan Gos. Orang ini, tampaknya selalu tak terduga dan misterius, selalu muncul di tempat-tempat di mana tidak ada yang mengharapkannya. Xiao Fan menatapnya, matanya dingin, meskipun dia tidak mengungkapkan kebenciannya, tetapi jelas dia tidak menyukai orang ini, berkata, kamu di sini menungguku, ada apa? Mata Tuan Hantu menjelajah, pertama menatap Ash di bahu Xiao Fan, terutama menatap sejenak mata ketiga di dahinya, lalu menatap Xiao Fan, berkata, mengapa, wakil pemimpin sekte tidak ingin bertemu denganku? Xiao Fan mendengus, tidak berbicara. Tuan Hantu menganggukkan kepalanya dan berkata, ini juga terserah Anda, tapi kali ini bukan saya, melainkan kepala sekte Raja Hantu yang mengirimi saya pesan beberapa hari yang lalu, meminta saya untuk menyampaikan beberapa kata kepada Anda. Xiao Fan mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Tuan Hantu berkata, setelah kepala sekte Raja Hantu mendengar bahwa Anda terluka di Gua Bulan Ilusi Bukit King Yun, sangat prihatin, memerintahkan orang-orang kami yang merupakan mata-mata tersembunyi di dataran tengah bahwa mereka harus menemukan Anda, dan menyampaikan pesannya, jika mereka menemukan wakil kepala sekte Anda, dan jika wakil kepala sekte dalam kesehatan yang buruk dan terluka, dia bisa kembali ke Willlands untuk memulihkan diri, kesehatannya lebih penting. Jika untungnya wakil kepala sekte baik-baik saja, ada satu hal yang perlu merepotkan wakil kepala sekte. Xiao Fan terdiam sesaat, berkata, bicaralah. Tuan Hantu di balik kerudung hitamnya, tampak tertawa samar, tawanya dalam dan rendah, berkata, kepala sekte Raja Hantu sudah tahu, Dewa Binatang telah kalah dalam pertempuran di King Yun dan melarikan diri. Taring ini membantai tak terhitung banyaknya sekte suci kita. Murid, dia adalah musuh sekte suci kita yang tidak dapat berada di bawah langit yang sama, sekarang adalah kesempatan langka untuk membunuh taring ini. Pelariannya kali ini, harus ke perbatasan selatan yang dia kenal, dan di sekte kita hanya wakil sekte kepala lebih akrab dengan perbatasan selatan, berharap wakil kepala sekte dapat pergi ke perbatasan selatan untuk mengejarnya, itu juga dianggap melakukan layanan besar untuk sekte suci kita. Xiao Fan terdiam sejenak, menganggukkan kepalanya, berkata, baiklah, aku akan pergi. Tuan Gos sedikit mengangguk, tetapi tiba-tiba melangkah maju, mendekati Xiao Fan, menekan suaranya dan berkata, tapi perjalanan ini, kepala sekte secara pribadi memerintahkan saya bahwa saya harus menyampaikan ini kepada Anda, mengejar Dewa Binatang meskipun penting, tetapi yang paling penting, masih yang lain. Xiao Fan tertegun, berkata, apa? Mata Tuan Gos berkilauan, berbisik, kepala sekte diinstruksikan, ada tauti binatang buas di samping Dewa Binatang. Bagaimanapun, bahkan jika Dewa Binatang melarikan diri, tauti yang ganas ini, harus ditangkap hidup-hidup dan dibawa kembali ke Willlands. Ini adalah masalah yang sangat penting, wakil kepala sekte harus ingat. Alis Xiao Fan berkerut, menatap Tuan Gos dalam-dalam, berkata, apa yang diinginkan kepala sekte dengan tauti? Tuan Gos berdiri tegak, nada suaranya kembali normal,
dengan ringan berkata, "Ini bukan sesuatu yang bisa saya ketahui." Xiao Fan menatapnya untuk waktu yang lama, tiba-tiba berbalik, bahkan tanpa menoleh untuk melihat, sosoknya seperti kilat, langsung tersapu, menghilang. Hanya menyisakan Tuan Ghost yang berdiri di tempat yang sama, melihat ke arah yang dituju Xiao Fan, setelah lama bergumam pada dirinya sendiri, aneh, bagaimana keterampilannya dalam waktu sesingkat itu, naik ke level seperti itu. Hari itu, sekelompok pria berbaju hitam yang menyelamatkannya, siapa sebenarnya mereka? Gumamannya yang rendah, terbawa angin, diam-diam bergema di hutan, akhirnya menghilang. Setelah bencana dengan Dewa Binatang, dari utara ke selatan, pemandangan desersi yang mengerikan terlihat di mana-mana, tidak ada satupun manusia sejauh ribuan mil, tidak ada suara dari ratusan desa, adalah beberapa pertemuan yang sering terjadi. Karena periode penderitaan yang singkat, utara sedikit lebih baik, menuju selatan, pemandangan tragis menjadi lebih serius. Reruntuhan, kota-kota yang dikalahkan, ada di mana-mana. Dan bahkan di padang liar, lahan kosong, tulang putih yang menakutkan kadang-kadang dapat ditemukan, pemandangan yang mengerikan. Angin dan asap menderu, pemandangan yang suram dan sunyi, dunia sekuler ini, manusia seperti semut, semuanya tidak dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Banyak orang melarikan diri ke utara, setelah memastikan bahwa bencana ini benar-benar berakhir, mulai kembali ke kampung halaman mereka. Tanah terpencil yang tak terbatas, mulai memiliki kehadiran manusia. Tapi ini juga mengandung banyak perasaan sedih, di kedua sisi jalan, masih sering ada mayat, beberapa dibunuh oleh binatang buas, beberapa, setelah bencana, tidak mampu menahan kelaparan dan kedinginan dalam perjalanan kembali, mati. Di antara, kadang-kadang beberapa tempat terpencil, beberapa binatang jahat kecil tetap ada, kadang-kadang desas-desus tentang binatang buas yang membunuh manusia menyebar. Namun, pada saat ini, malapetaka besar telah berakhir, meskipun binatang buas kecil itu menyebabkan alarm, tetapi tidak dapat menghalangi keinginan lebih banyak orang yang ingin kembali. Dan bahkan iblis-iblis jahat yang berlama-lama itu, nyatanya juga segera menghilang. Karena di antara rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke rumah, ada banyak murid fraksi baik. Setiap kali berita tentang iblis jahat terdengar, dengan sangat cepat mereka ditundukkan oleh murid fraksi baik itu. Pada hari pertempuran besar di Bukit King Yun, Dewa Binatang dikalahkan oleh pedang Zuxian, tetapi tidak mati, fraksi baik juga tidak bodoh. Apa yang sekte jahat tahu tentang memukul seseorang ketika dia jatuh, menghilangkan akar, fraksi baik secara alami juga memahami logika, membasmi kejahatan sepenuhnya. Mereka semua adalah murid-murid berbakat yang dikirim oleh sekte-sekte baik dari berbagai sekte, beberapa sekte yang lebih kecil bahkan keluar dengan kekuatan, jika ada kesempatan untuk menangkap Dewa Binatang, mengambil pandangan luas, jasa dan reputasi ini, bagaimana itu akan menjadi biasa. Selain itu, Dewa Binatang adalah iblis yang luar biasa, jika tidak ada senjata luar biasa dengannya, bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayainya. Spekulasi-spekulasi ini, bercampur dalam kerumunan, seperti gelombang yang menyebar, mengalir ke selatan, di balik kedamaian yang menurun secara bertahap, tampaknya banyak yang menahan napas untuk menunggu dan melihat. Sebaliknya, kesengsaraan rakyat jelata, tidak banyak yang peduli. Mengikuti kerumunan ini menuju ke selatan, bepergian bersama-sama adalah Zhou Yixian, Xiao Huan dan Tao Anjing Liar, sentimen mereka berbeda dari yang lain. Zhou Yixian masih memegang tiang bambu itu, dan spanduk putih dengan tulisan, "Pemandu Abadi," masih tergantung di atasnya, hanya saja kain putih, dalam kekacauan dan kekacauan perang ini, berubah menjadi hitam dan kuning yang tidak rata, itu masih ada sedikit air mata di beberapa tempat. Bahkan angin dingin bertiup melewati, kain itu masih menyambut dan berkibar, tetapi tidak ada lagi udara surgawi, malah semuanya rusak dan sedih. Adapun Taois Anjing Liar, untuk jangka waktu yang lama ini, masih mengikuti Zhou Yixian dan Xiao Huan, mereka bertiga berkeliaran di dunia. Tapi sekarang dia memiliki kain yang menutupi wajahnya, bukan untuk hal lain, tetapi hanya untuk saat ini, rakyat jelata di sekitarnya lebih sensitif terhadap orang-orang yang terlihat sedikit aneh. Secara tidak sengaja dia mungkin disalahpahami sebagai salah satu iblis jahat, jika jadi itu akan menjadi ketidakadilan yang paling bahaya. Setelah mengalami beberapa kesalahpahaman seperti itu, tanpa Zhou Yixian memutar matanya ke arahnya atau Xiao Huan membujuknya,
Taois anjing liar juga tidak tahan, menemukan kain dan menutupi wajahnya. Di antara ketiganya, Xiao Huan terlihat paling menyegarkan. Tentu saja, seorang gadis muda dan cantik, tentu saja akan menarik perhatian dan tampan. Dalam kerumunan orang yang sedih dan sedih ini, dia tampaknya menjadi sosok yang paling cantik. Sepanjang jalan, sangat berbeda dari yang lain, dia selalu tersenyum, tetapi itu bukan jenis yang sombong, sebaliknya, mengabaikan Zhou Yixian yang terus mengomel, mencoba yang terbaik untuk membantu rakyat jelata yang tak berdaya di sekitarnya. Seseorang yang jatuh karena kelelahan, dia melangkah maju untuk mendukung, atau seseorang yang kelaparan dan kedinginan, dia mengantarkan makanan dan pakaian, atau seseorang yang sakit atau lemah, dia tampaknya memiliki beberapa keterampilan medis, pergi untuk memeriksa, bahkan melihat mayat-mayat yang tergeletak di sepanjang jalan, dia akan dengan lembut berjalan melewatinya, tidak menghindari bau busuk, menguburnya secara kasar, dianggap sebagai bentuk kenyamanan. Sepanjang jalan, angin dan debu menutupi mereka, selain menghadapi kuburan orang sakit, lemah dan mati, Xiao Huan tampaknya selamanya tersenyum, di jalan yang redup dan gelap ini, dia seperti peri yang penuh kasih. Zhou Yixian masih terus mengomel diam-diam dan Taois anjing liar mengikuti di belakang Xiao Huan, tidak pernah membuatnya putus asa, selama apapun yang ingin dilakukan Xiao Huan, dia akan bergegas melakukannya terlebih dahulu, mengubur mayat, dia pindah untuk menggali. Menyelamatkan dan membantu yang lemah, dia secara pribadi membantu orang itu. Sepanjang jalan, di matanya, sepertinya hanya ada gadis muda yang lembut itu, apa yang dilakukan Xiao Huan, dia juga melakukannya, bahkan betapa sulitnya waktu atau betapa lelahnya perjalanan, dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak abadi, tanpa menyebutkan sisanya, begitu banyak yang lapar dan kedinginan dan hanya sedikit makanan, bahkan makanan mereka segera habis. Karena tidak punya pilihan, hari ini mereka harus meninggalkan kerumunan untuk sementara, menuju ke alam liar, berharap di gunung itu mereka dapat menemukan makanan. Dalam bencana, kondisi menyedihkan seperti ini. Zhou Yixian memegang tiang bambu, menyaksikan langit yang berangsur-angsur memudar, menggelengkan kepalanya, menghela nafas, zaman sekarang, sangat sulit untuk bertahan hidup. Xiao Huan berjalan di sampingnya, tersenyum tapi tidak berbicara, tetapi dalam waktu yang singkat ini, meskipun wajahnya sedikit ternoda oleh perjalanan, tetapi dia masih cantik seperti biasanya, dengan tambahan kedewasaan yang tidak ada di masa lalu. Taois anjing liar di belakangnya, sosoknya yang tinggi tampak bergabung dengan bentuk ramping Xiao Huan, wajahnya tersembunyi di balik kain, tidak ada yang bisa dilihat, kecuali sepasang mata yang berbinar. Saat ini mereka sudah jauh dari jalan utama, berdiri di puncak sebuah bukit kecil, malam yang tebal dengan awan gelap, hanya beberapa titik bintang di kejauhan, tidak melihat bulan. Pedesaan liar di sekitarnya, saat ini sunyi, hanya tangisan serangga dari suatu tempat, terkadang panjang terkadang pendek, tidak tahu dari mana asalnya. Xiao Huan berhenti, seolah-olah mengingat sesuatu, menoleh ke Tao anjing liar, tersenyum dan berkata, "Pendeta, sekarang tidak ada orang lain, Anda dapat melepas kain wajah Anda, membungkusnya selama sehari, saya khawatir Anda pasti sangat tidak nyaman." Mata Taois anjing liar tampak memancarkan kilatan samar di malam yang gelap, perlahan-lahan melepas kain itu, mengungkapkan wajahnya yang aneh, berbisik, sebenarnya saya baik-baik saja, tetapi Anda memiliki hari yang panjang hari ini, Anda harus kelelahan kan?" Zhou Yixian juga berhenti, melihat sekeliling, melihat kayu mati di samping, buru-buru berjalan, duduk tepat di atasnya, lalu melakukan peregangan panjang, setelah itu dia memutar matanya ke arah Xiao Huan, berkata, "Ya, hanya dia yang sibuk. Hanya dia yang penyayang, oleh karena itu memberi orang lain ransum kering kakeknya, dan sekarang bahkan kakekmu kelaparan." Xiao Huan memerah, berjalan dan berdiri di belakang Zhou Yixian, mengulurkan tangannya dan dengan lembut memukul bahu Zhou Yixian, berkata, "Kakek, kami masih dianggap beruntung, tetapi lihat orang-orang itu, jika mereka tidak makan sesuatu, mereka benar-benar tidak akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan, saya khawatir mereka akan mati." Taois anjing liar melihat ke kiri dan ke kanan, berkata, "Kalian berdua duduk di sini, saya akan pergi ke hutan untuk melihat apakah saya dapat menangkap beberapa hewan liar, untuk sementara mengisi perut kita." Xiao Huan tersenyum kepada Taois anjing liar dan berkata, "Oke, harus merepotkan pendeta." Taois anjing liar menyeringai,
Zhou Yixian tiba-tiba mendengus, mencibir, apa yang kamu tertawakan? Dan hanya tertawa, tetapi mengapa orang tua saya melihat bahwa senyum Anda sangat vulgar, jangan bilang Anda memiliki pikiran yang tidak baik di kepala Anda. Taois anjing liar terkejut, dengan cepat membuang senyumnya, melirik Xiao Huan, melihat Xiao Huan menatapnya dengan sedikit meminta maaf, matanya segera menjadi cerah, bagaimana bisa ada tanda-tanda kemarahan, benar-benar mengabaikan Zhou Yixian dan langsung mengabaikannya, berkata kepada Xiao Huan, kalau begitu kalian berdua menungguku kembali. Berbicara, dia berjalan dengan langkah cepat ke dalam hutan. Zhou Yixian dengan cepat menggumamkan beberapa kata, Xiao Huan di belakangnya dengan sedikit kesal berkata, kakek, Taois anjing liar itu telah bersama kami begitu lama, mengapa kamu tidak bisa menunjukkan wajah yang baik padanya? Selain itu, semua berkat dia yang merawat kita di sepanjang jalan, dan lebih jauh lagi dia bukan orang jahat. Zhou Yixian mendengus dan berkata, apa yang kamu ketahui tentang orang baik atau jahat? Dia mengikuti kita, bukan karena kakek. Xiao Huan berteriak, memotong kata-katanya. Zhou Yixian menggerutu beberapa kata dan tidak berbicara lagi. Suara susu terdengar di hutan, lalu ledakan suara berkibar lagi. Setelah beberapa saat, langkah kaki cepat datang, Tao anjing liar berseri-seri, berlari keluar dari hutan sambil memegang burung liar. Beberapa hari yang lalu setelah bencana itu, semua makhluk hidup dalam kesusahan yang ekstrim, bahkan di antara pegunungan, hewan dan burung liar ini, tampak jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hari ini Taois anjing liar tampak beruntung, benar-benar menangkap seekor burung yang lolos dari jaring. Taois anjing liar dengan bersemangat bergegas kembali, dengan keras berkata, lihat apa yang saya tangkap. Tiba-tiba, suaranya berhenti, di tanah terbuka, tidak ada seorang pun, Zhou Yixian dan Xiao Huan, yang hilang. Pada, burung liar dari tangan Taois anjing liar jatuh ke tanah. Angin malam yang dingin, hawa dingin sepertinya langsung meresap jauh ke dalam tulang, tubuh Tao anjing liar untuk beberapa alasan, mulai bergetar. Selangkah demi selangkah dia berjalan ke depan, kayu mati di tanah itu, bahkan masih ada jejak Zhou Yixian yang duduk di atasnya. Mereka pergi, pikiran Tao anjing liar dalam kekacauan, wajah anjingnya berubah dengan emosi yang berbeda, sebagian besar ketakutan dan kesedihan. Dia saat ini, tercengang seperti burung kayu, tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bergetar, matanya menyala, di balik kayu mati itu, ada beberapa bintik jejak kaki yang tidak teratur, dan di tanah lunak di samping jejak itu, ada sebuah jejak lebih besar dari tapak kaki biasa, 3 cakar di depan, jelas bukan manusia. Wajah Taois anjing liar berubah sangat, pertama gembira, kemudian terkejut, kemudian pada saat itu, lolongan panjang tampaknya terdengar di kejauhan, suaranya sedih, seperti serigala ganas melolong ke bulan. Taois anjing liar tanpa sadar mundur selangkah, tetapi setelah beberapa saat, otot-otot wajah anjingnya sedikit gemetar. Tiba-tiba dengan raungan keras, dia menyerbu ke hutan lebat menuju arah melolong. Melihat sikapnya, itu tampak seperti anjing gila. Anjing gila. Tepat ketika Tao anjing liar berlari ke hutan, di langit malam yang gelap, cahaya putih tiba-tiba menyala, melesat cepat dari utara, melintasi cakrawala, tidak ada jeda sedikit pun, langsung ke selatan, seperti meteor. Dan di tanah, setelah beberapa saat, sementara sisa-sisa cahaya putih masih di cakrawala, sesosok hitam muncul di dekat tanah kosong itu, melihat dengan hati-hati, dia ditutupi semua kain hitam, tetapi dia sedikit terengah-engah, berhenti di hutan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana keterampilannya meningkat begitu banyak, benar-benar bertemu hantu. Saat dia sedang beristirahat, tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, berbalik dan melirik ke dalam hutan, mendengar perkelahian yang tidak jelas dari kedalaman hutan. Pria berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak, sekali lagi melihat ke cahaya putih di cakrawala. Menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Kemudian tubuhnya melintas, tetapi ringan seperti hantu, melintas ke tempat Taois anjing liar telah berlari masuk. Taois anjing liar memegang taring senjatanya di tangannya, tampak tegang, tetapi saat berikutnya, bahunya menjadi merah tua, seperti sudah terluka. Tapi di depannya, ada 2 binatang iblis besar, kepala harimau dan tubuh singa, setinggi manusia. Taois anjing liar di depan mereka, tampak seperti dia akan pingsan pada pukulan pertama. Zhou Yixian dan Xiao Huan sekarang berdiri di belakang kedua binatang itu. Di hutan ini,
Dua setan itu sepertinya membuat sarang di tempat yang sunyi ini, banyak cabang, rumput, dan daun menumpuk berantakan, bau darah yang menyengat menyerang hidung, tetapi yang paling mengerikan adalah, mayat-mayat berserakan di mana-mana, dan selain Zhou Yixian dan Xiao Huan, masih ada 7 atau 8 manusia yang hidup, tetapi mereka tampak tidak sadarkan diri. Tidak ada yang tahu dari mana kedua binatang itu menculik begitu banyak orang, tetapi dapat dibayangkan bahwa dalam bencana binatang iblis ini, betapa tragisnya itu. Menghadapi dua binatang besar itu, Taois anjing liar terengah-engah, dalam kewaspadaan penuh. Sebelumnya ketika dia menyerbu ke sini, melihat bahwa Zhou Yixian dan Xiao Huan masih hidup, sebelum dia bisa bersukacita, dia sudah diserang oleh dua binatang buas itu. Setelah bertukar gerakan, kedua binatang iblis ini tidak biasa, memiliki kekuatan besar dan benar-benar bisa menebas bahu Taois anjing liar. Tapi meski begitu, Taois anjing liar bagaimanapun juga adalah orang yang berkultivasi. Berbeda dari orang biasa, dalam kepanikannya, dia memegang senjatanya dan pada saat yang sama, menabrak salah satu binatang buas. Sekarang kaki depan binatang itu berlumuran darah. Jelas itu tidak lebih baik. Hanya saja kedua iblis itu terlihat sangat ganas, melihat darah, tetapi tidak mundur, malah menatap mati pada Wild Dog Taois. Mereka hanya waspada terhadap senjatanya sehingga untuk saat ini hanya berdiri menghadapnya. Dan Taois anjing liar meratapi di dalam hatinya, pertarungan itu, dia tahu itu dengan baik, jika itu hanya satu binatang buas, dia mungkin masih memiliki peluang tipis untuk menang, tetapi dua bersama, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Namun dia mungkin bisa berbalik dan melarikan diri, tetapi untuk beberapa alasan, matanya sengaja atau tidak sengaja melirik sepasang mata yang ketakutan dan cemas di belakang binatang buas itu, dan dia tidak bisa menggerakkan kakinya untuk melarikan diri sendirian. Beberapa hal, benar-benar tak terhindarkan. Raungan ganas dimulai, akhirnya tidak tahan, menerkam. Dua sosok dalam bayang-bayang menyapu bau darah, disertai tangisan Xiao Huan. Tenggorokan Taois anjing liar menjadi kering, kedua kakinya gemetar, nalurinya untuk berbalik dan berlari. Tetapi, tubuhnya, malah melompat, menuju ke arah binatang iblis ganas itu, seolah-olah seperti anjing gila. Hasilnya diketahui dalam sekejap, keempat cakar kedua binatang itu hampir secara bersamaan mencabik-cabik tubuh Taois anjing liar, dan senjata taring Tao anjing liar menusuk dada binatang yang terluka itu. Beast dan Wild Dog Taois berteriak pada saat yang sama, seruan Xiao Huan berubah menjadi tangisan. Darah menyembur, Taois anjing liar hanya merasa tubuhnya hancur, seperti terbelah menjadi dua, terhuyung mundur, dalam kepanikannya dia hanya melihat 4 luka darah di tubuhnya, darah mengalir seperti air mancur. Di depan, binatang itu meraung beberapa kali, kakinya hancur dan jatuh ke tanah. Binatang buas lainnya merengek, sebenarnya tidak menyerang Taois anjing liar, dan sebaliknya di samping binatang yang jatuh, terus-menerus menggunakan kepalanya, menggunakan cakarnya untuk mengguncang rekannya. Bagaimanapun luka binatang itu, taringnya telah menusuk jantungnya, setelah berjuang beberapa kali, kepalanya terkulai dan mati seperti itu. Suara ringan, Tao anjing liar juga tidak bisa lagi bertahan, jatuh berlutut ke tanah, tubuh bagian atasnya hampir basah oleh darah, selembar merah, terengah-engah dengan suapan besar, wajah anjingnya pucat. Namun suara itu mengingatkan binatang yang tersisa, menyaksikan temannya mati, binatang iblis ini tampak bahkan gila, mengaum keras ke langit, taringnya seperti darah, sekali lagi menerkam. Menonton dengan tak berdaya ketika Taois anjing liar akan kehilangan nyawanya di bawah cakar binatang itu, tiba-tiba, seberkas cahaya kuning melintas, beberapa kertas jimat melayang ke bawah, Tao anjing liar benar-benar menghilang, iblis binatang itu menerkam ke tanah kosong. Binatang iblis itu terkejut, tetapi sesaat kemudian, tiba-tiba mendengar, "Iya," Zhou Yixian dengan Tao anjing liar benar-benar jatuh dari langit, dia masih memegang beberapa kertas jimat di tangannya. Ini secara alami Zhou Yixian menggunakan apa yang disebut keterampilan surgawi leluhurnya, ketika binatang buas tiba-tiba menyerang mereka, mereka tidak sadar dan saat berikutnya keduanya ditangkap, di mulut berdarah binatang buas, mereka tidak memiliki kesempatan melarikan diri. Untungnya Taois anjing liar dengan keras kepala datang untuk menyelamatkan mereka, mereka kemudian memiliki jendela untuk melarikan diri, awalnya ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tanpa diduga kehidupan Tao anjing liar dalam bahaya, tanpa pilihan, Zhou Yixian harus menyelamatkannya terlebih dahulu.
Tapi taktiknya sepertinya hanya skill yang dangkal, meskipun mirip dengan skill Five Ghost Moving House, menteleport Wild Dog Toys, tetapi skill itu hanya setengah jalan, entah kenapa dia terpeleset dan pada akhirnya mereka berdua benar-benar jatuh dari langit, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dan untungnya, Taois anjing liar mendarat di tubuh Zhou Yixian, jika tidak dengan dampak ini, kemungkinan besar akan menyebabkan kematiannya. Tetapi pada saat itu juga bukan saatnya bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak, binatang buas itu dalam sekejap menemukan, dalam kemarahan, sekali lagi menerkam. Zhou Yixian dan kepala Tao anjing liar masih berputar, Tao anjing liar sedikit lebih baik, tetapi menderita luka berat, pada akhirnya tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Tak berdaya, dia hanya bisa menunggu kematian. Di wajah anjingnya, ekspresi hilang diam-diam berlalu, dia menoleh untuk melihat, seperti dia ingin melihat sesuatu. Tetapi pada saat percikan api ini, sesosok tiba-tiba muncul, terhalang di depan mereka, orang itu berteriak keras, "Kakek, pendeta." Di bawah cakar dingin dan taringnya yang tajam, wajah Xiao Huan menangis putus asa namun serius. Pada saat itu, Taois anjing liar hanya merasakan semburan darah mengalir ke kepalanya, seluruh tubuhnya seperti mendidih, melihat sosok itu, lemah namun cantik. Zen, suara keras, kedua sosok itu bertabrakan. Xiao Huan terhuyung-huyung dan jatuh ke samping, tubuhnya tertutup lumpur, tetapi dia tidak memperhatikan semua ini. Melihat ke belakang, dia hanya melihat Tao anjing liar yang telah mendorongnya, melompat ke depan, terjerat dengan binatang itu dan menjatuhkan binatang itu di tanah. Binatang buas itu dalam kemarahannya menebas dengan liar ke Tao anjing liar, darah dan daging terbang kemana-mana pada saat itu, dan Tao anjing liar benar-benar memegang cengkeraman maut pada binatang itu, tidak pernah melepaskannya. Xiao Huan dan Zhou Yixian menjadi pucat, dan kelompok di belakang mereka juga tercengang ketakutan. Saat berikutnya, seseorang berteriak, mereka yang bergerak bergegas keluar, mengepung binatang itu, mengambil semua senjata yang bisa mereka temukan, yang tidak menemukan senjata, menggunakan tangan dan kaki mereka sendiri dan bahkan gigi, menyerang mati-matian pada iblis binatang buas itu. Binatang itu awalnya masih mengaum dengan keras, berjuang dengan kekuatannya untuk melawan, tetapi setelah beberapa saat, suaranya berangsur-angsur melemah, menjadi lebih dalam, akhirnya diam. Dan orang-orang di sekitarnya sepertinya menjadi gila, menyerang dengan sekuat tenaga. Zhou Yixian adalah orang pertama yang sadar, dengan cepat berteriak agar mereka berhenti, lebih penting untuk menyelamatkan nyawa, sisanya kemudian perlahan berhenti. Dan dengan pelepasan ini, segera banyak yang ambruk ke tanah. Wajah Xiao Huan memiliki beberapa tetes darah, tetapi tidak peduli sama sekali, dengan cepat menggunakan semua usahanya dan menarik tubuh binatang itu, mencoba menarik tubuh Tao anjing liar dari bawahnya. Namun, setelah waktu yang lama, binatang buas dan Tao anjing liar masih terjerat bersama. Xiao Huan tertegun dan cemas, hampir menangis. Akhirnya, masih Zhou Yixian yang masih masuk akal, setelah melihat dengan cermat, dia melihat tangan Tao anjing liar telah merobek bulu keras binatang itu, menembus langsung ke dadanya, menempel di dalam, tidak heran mereka tidak dapat dipisahkan. Setelah menemukan ini, Zhou Yixian dengan cepat memanggil yang lain untuk membantu. Dengan bantuan mereka, akhirnya menarik tangan berdarah Tao anjing liar dan memisahkan kedua tubuh itu. Xiao Huan dengan wajah pucatnya, meletakkan Tao anjing liar di tanah, hendak bertanya ketika wajahnya berubah, menggunakan tangannya untuk memeriksa napas Tao anjing liar, segera membeku. Dia, Zhou Yixian berkata, bagaimana kabarnya? Xiao Huan dengan bibirnya sedikit gemetar, matanya penuh air mata, suaranya gemetar menangis, pendeta, dia sudah mati. Zhou Yixian untuk saat ini juga tercengang, tak bisa berkata-kata. Dalam tangisan dan tersedak Xiao Huan, di bawah cahaya redup dalam kegelapan, wajah aneh Tao anjing liar, penuh dengan rasa sakit, tetapi senyum samar yang terpelintir tidak jelas terlihat. Dia mati, seperti anjing gila yang telah mati. Di dunia ini, siapa yang pernah sadar? Mereka yang beruntung dapat melarikan diri, setelah beristirahat, diam atau setelah menawarkan beberapa kata penghiburan, meninggalkan tempat mengerikan yang berlumuran darah ini satu persatu. Di masa-masa sulit ini, siapa yang hidupnya tidak berharga, dan siapa yang akan peduli dengan kehidupan orang lain? Setiap hari dan setiap malam, setiap daerah asing yang terpencil,
bukankah itu juga menampilkan adegan hidup dan mati yang sama? Zhou Yixian dan Xiao Huan juga pergi, sarang binatang itu menjijikkan dan penuh dengan bau darah, itu benar-benar bukan tempat bagi manusia untuk tinggal. Mereka berjuang untuk memindahkan tubuh Taois anjing liar dari sarang, meletakkannya di tanah kosong yang sama di pintu masuk hutan. Tubuh Taois anjing liar, tampaknya masih hangat, tetapi, akhirnya akan mulai menjadi dingin. Zhou Yixian mengerutkan kening, duduk di sampingnya, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Xiao Huan berlutut di samping Taois anjing liar, tersedak oleh air mata. Angin malam bertiup bersiul, mengguncang puncak pohon. Dalam bayangan, pria misterius berbaju hitam melihat semua yang telah terjadi. Meskipun baginya, itu tidak akan menghabiskan biaya apapun untuk melenyapkan kedua binatang buas itu, tetapi dia tampaknya berdarah dingin, dari awal hingga akhir dia hanya menonton diam-diam dalam kegelapan. Saat ini, matanya menilai Xiao Huan dan sekali lagi ke Zhou Yixian. Setelah beberapa lama, Zhou Yixian terdengar berkata pelan, "Sudah cukup, Xiao Huan, dia sudah mati, mari kita cari tempat untuk menguburnya, biarkan dia beristirahat dengan tenang." Tubuh Xiao Huan bergetar, tangisannya semakin keras, tiba-tiba berteriak kepada Zhou Yixian, "Kakek, tidakkah kamu tahu segalanya, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk menyelamatkannya?" Zhou Yixian tersenyum pahit, "Aku bukan Raja Neraka Yama 9 dunia bawah, dan juga bukan Dewa Surga, bagaimana aku tahu mantra sihir yang kembali ke kehidupan itu?" Xiao Huan tersedak, "Tapi, Pries, dia mati untuk menyelamatkan kita." Zhou Yixian menghela nafas, matanya beralih ke wajah Taois anjing liar, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Omong-omong, aku salah tentang dia, tidak berpikir bahwa seseorang seperti dia, juga akan memiliki perasaan dan karakter yang nyata. Tapi sekarang sudah terlambat untuk berkata-kata." "Xiao Huan, dengarkan kakek, ayo kubur dia dengan baik." Xiao Huan menatap dengan linglung, hanya air mata yang terus mengalir, setetes demi setetes, membasahi telapak tangan Tao anjing liar. Dalam bayang-bayang, mata pria berbaju hitam itu berkilau, tetapi tidak ada kesedihan atau belas kasihan sedikit pun di matanya. Emosi fana dunia semuanya seperti adegan permainan, hanya dia yang dengan dingin menonton dari samping. Zhou Yixian bangkit, mencari-cari, di hutan yang sunyi dan liar ini, bagaimana dia bisa menemukan hal yang nyaman. Lama mencari, pada akhirnya dia hanya bisa mematahkan ranting, menggoresnya di tanah beberapa kali, hanya sedikit tanah yang digali. Jika lubang digali untuk mengubur seseorang, Tuhan tahu berapa lama dia harus menggali. Bukankah penguburan yang baik pun sulit dicapai? Zhou Yixian meninggalkan tongkat dan menghela nafas panjang, ekspresi lelah tidak jelas di wajahnya. Setelah menandatangani, dia melihat ke belakang, tiba-tiba mengerutkan kening. Xiao Huan sudah berhenti menangis, setelah menyeka air matanya, dia juga menemukan cabang, mulai menyapu semua ranting dan daun di samping Tao anjing liar. Zhou Yixian awalnya mengira Xiao Huan mengira menggali lubang akan sulit dan dengan ragu-ragu merapikan area di sekitar Taois anjing liar. Tanpa diduga, semakin dia melihat semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah menyapu sekitar radius sekitar 5 ci, dia membuang tongkat itu, perlahan berjalan kembali, ekspresinya sedih, namun memiliki beberapa derajat resolusi. Zhou Yixian memperhatikan ekspresi aneh Xiao Huan, berjalan beberapa langkah ke depan, berkata, "Xiao Huan, apa yang kamu lakukan?" Xiao Huan dengan tenang berkata, "Aku ingin menyelamatkannya." Begitu kata-kata itu diucapkan, Zhou Yixian sangat terkejut, bahkan pria dalam bayangan pun terkejut, matanya langsung menatap Xiao Huan. Zhou Yixian bertanya dengan kaget, "Apa yang kamu katakan?" Nada bicara Xiao Huan masih rendah tapi kata-katanya sangat jelas, "Aku ingin menyelamatkannya." Zhou Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, Xiao Huan, aku mengerti maksudmu, bukan ini, maksudku, bagaimana kamu akan menyelamatkannya?" Xiao Huan mengulurkan tangannya dan meluruskan mayat Taois anjing liar, kedua tangannya ditempatkan dalam posisi yang agak aneh, terangkat di atas bahu, satu tangan ke arah langit, tangan lain mengepal. Pada saat yang sama dia berkata, "Imam terbunuh karena kita, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Zhou Yixian mengerutkan kening lebih erat, melihat Xiao Huan terus meluruskan kaki Tao anjing liar, meletakkan kaki kanan di bawah kaki kiri, ekspresinya berubah jelek,
tiba-tiba berteriak keras, apakah kamu gila, Xiao Huan, jangan bilang kamu mau. Menggunakan, kumpulkan mantra jiwa. Xiao Huan terdiam sejenak, berbisik, kakek, aku hanya tahu ini, mungkin itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Omong kosong. Zhou Yixian untuk pertama kalinya memarahi Xiao Huan dengan keras, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kumpulkan mantra jiwa, itu meskipun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan jiwa, tetapi mantra ini selalu menjadi metode yang tidak lazim, belum lagi risiko yang tidak terduga, mengganggu jiwa-jiwa yang berkeliaran, itu bahkan merupakan tabu yang lebih besar dari alam hantu dunia bawah. Anda tidak menginginkan hidup Anda lagi. Juga, mantra ini selalu digunakan pada tubuh yang hidup, dengan mereka masih bernafas dan jiwa mereka ada di sekitar, seperti itu mantra itu bisa dirapalkan, kepada orang mati bagaimana kamu akan melakukannya. Dia telah berhenti bernafas dan jiwanya akan tersebar, bahkan jika kamu memiliki mantra ini, bagaimana kamu akan menemukan jiwanya, jangan bilang saya, Anda ingin pergi ke 9 neraka dunia bawah untuk melihat di antara jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya. Dalam kegelapan, sepasang mata berkilauan, sepertinya tiba-tiba menemukan sesuatu yang tak terbayangkan. Xiao Huan, dengan mata merahnya, menangis, kakek, dia baru saja meninggal belum lama ini, mungkin jiwanya masih ada di sekitarnya, mungkin masih ada harapan. Jika kita masih menunda maka benar-benar tidak ada harapan. Wajah Zhou Yixian menjadi pucat, dengan langkah besar menuju Xiao Huan, menariknya ke atas, dengan suara yang dalam, berkata, Xiao Huan, aku memberitahumu, jangan delusi. Saya tahu apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda, terakhir kali Anda menggunakan kemampuan Anda sendiri dan mengumpulkan kembali jiwa-jiwa Jin Pinger yang hampir tercerai-berai, tetapi saya katakan, ini berbeda dari waktu itu. Saya ulangi lagi, mantra ini harus digunakan pada orang yang hidup dan jenis keterampilan sekte hantu ini, itu akan merusak pahala Yin Anda, saat itu Anda hanya menyelamatkan Jin Pinger sekali dan Anda telah kehilangan 1 tahun hidup Anda. Sekarang jika Anda terburu-buru melakukannya lagi, membaca mantra pada orang mati, sudah sulit untuk mengatakan apakah Anda akan berhasil, tetapi tubuh Anda sendiri setidaknya akan dihancurkan dari fondasi kultivasi Anda, hidup Anda mungkin 20 tahun ke atas. Sudahkah Anda memikirkannya dengan cermat? Beberapa kalimat terakhir, Zhou Yixian hampir meneriakkan kata-kata, Xiao Huan sejenak tertegun juga, dia di puncak hidupnya, itu akan bohong jika dia tidak takut mati. Hanya saja menghadapi Wild Dog Toys berbohong di tanah, dia tidak bisa menahan diri. Namun ketika dia memikirkan akhir yang mengerikan, napasnya juga bertambah cepat. Suasana membeku sesaat, saat berikutnya, Zhou Yixian melembutkan nada suaranya, dengan lembut berkata, Xiao Huan, hidup ditentukan oleh takdir, tidak ada yang bisa mengubahnya. Saya kira surga ingin anjing liar mati hari ini, mari kita kubur dia dengan benar. Itu juga dianggap melakukan layanan padanya, oke. Ekspresi wajah Xiao Huan berubah beberapa kali, terkadang berjuang, setelah waktu yang lama, tiba-tiba mendongak dan berkata, kakek, hidupnya tidak ditentukan oleh surga. Zhou Yixian melihat ekspresi Xiao Huan, hatinya tenggelam, membuat tawa kering, dia berkata, apa? Xiao Huan menghela napas panjang, dengan tegas berkata, nasib Pries, ditentukan olehnya, dialah yang mengabaikan segalanya dan berlari untuk menyelamatkan kita, ini kemudian mengakibatkan kematiannya yang malang. Jika dia berbalik dan pergi, di mana saja di bumi bisa menjadi pilihannya untuk menetap. Wajah gadis muda itu pucat, tampak sedih, berbisik, oleh karena itu, dia mati untuk kita, tanpa dia, kita akan lama mati, bagaimana kita akan membahas tentang kehidupan. Dia memandang Zhou Yixian karena suatu alasan, memalingkan muka, kakek, aku ingin menyelamatkannya. Tidak peduli seberapa berbahayanya mantra ini, itu tidak akan sebanding dengan apa yang harus dia hadapi untuk menyelamatkan kita kan. Dia dengan tegas berkata, Zhou Yixian tahu bahwa pikirannya sudah bulat dan tidak akan berubah lagi, dia hanya bisa melihat ke langit dan menghela nafas panjang. Dan pria dalam kegelapan itu, saat ini matanya menatap Xiao Huan, berkilauan, memancarkan kecemerlangan. Di hutan, saat ini jauh di malam hari, energi Yin paling besar. Dalam cahaya redup, mantra aneh itu, perlahan mulai. Tetesan darah pertama, menetes dari luka yang dibuat di lengan kanan Xiao Huan,
perlahan-lahan mendarat di samping Tao Anjing Liar, kemudian, Xiao Huan mengitari Tao Anjing Liar, menggunakan darahnya sendiri, membuat tetesan di sampingnya, melihatnya menggoyangkan pergelangan tangannya perlahan, darah yang menetes jatuh ke tanah, perlahan membentuk pola yang aneh. Di hutan lebat, dengan pola darah merah berangsur-angsur terbentuk, ratapan hantu samar dimulai. Zhou Yixian berdiri di samping dan memperhatikan, sudut matanya sedikit berkedut. Dan pria yang telah lama menonton dari bayang-bayang, sekarang tiba-tiba mengerutkan kening. Adegan ini, dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Saman yang agung, pria berbaju hitam itu tanpa sadar, sedikit gemetar. Formasi darah yang dibuat Xiao Huan, jelas terlihat mirip dengan yang dibuat oleh dukun besar ketika dia mencoba menyelamatkan Bilu. Tetapi setelah Xiao Huan membuat lingkaran, formasi selesai, pria berbaju hitam itu sudah tahu, formasi Xiao Huan masih berbeda. Dari dukun agung, belum lagi yang lainnya, hanya skala formasi yang jauh lebih kecil, mungkin karena keduanya menggunakan darah sebagai media dan Xiao Huan hanya menggunakan darahnya sendiri, jelas tidak bisa dibandingkan dengan dukun agung. Mungkin juga karena alasan ini, formasi Xiao Huan, gambarnya jauh lebih sederhana daripada dukun agung, tetapi meskipun demikian, setelah satu gambar, Xiao Huan sudah bergoyang, wajahnya pucat. Zhou Yixian tidak mengatakan sepatah kata pun, pergi untuk membantunya. Xiao Huan sedikit lemah, menoleh ke belakang dan sedikit tersenyum, dan kemudian perlahan-lahan di atas formasi, yang juga 3 ci dari kepala Tao Anjing Liar, duduk bersila. Di hutan lebat yang redup, ratapan hantu tiba-tiba menembus udara, seketika seluruh hutan dipenuhi dengan tangisan aneh, energi menakutkan yang luar biasa melonjak. Angin yin bertiup dan bertiup dari segala arah, mengguncang pepohonan di sekitarnya. Di balik semua bayangan pepohonan, sepertinya ada banyak mata dingin yang mengawasi di sini. Xiao Huan tampak serius, perlahan menutup matanya, sepasang tangan yang adil di dada, mulutnya melantunkan mantra misterius dengan tenang. Sesaat kemudian, tangannya yang ramping terbuka, perlahan-lahan diletakkan ke dalam pengambilan darah di depannya. Gambar darah di sekitar Taois Anjing Liar langsung menyala, seperti tiba-tiba menerima kehidupan, mulai mengalir dalam gambar. Pada saat yang sama, wajah pucat Xiao Huan, tampaknya memiliki beberapa derajat energi hitam yang aneh. Angin yin menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seluruh hutan pada saat ini tampak gelap, hanya formasi ini yang mulai berkilau. Darah yang mengalir deras, tampak paling lezat, menarik banyak roh. Zhou Yixian tampak semakin khawatir, dia tahu betul bahaya mantra ini, bayangkan, manusia biasa benar-benar mencoba merebut jiwa dari dunia bawah, betapa berbahayanya ini. Tapi Xiao Huan berkultivasi, dan hanya merapalkan mantra di dalam batas hutan, efeknya dianggap tidak terlalu kuat, kemungkinan besar itu tidak akan memperingatkan pelindung kuat dari alam hantu itu, jika salah satu dari mereka memperhatikan ini, konsekuensinya tak terbayangkan. Hanya saja saat ini, hanya dengan formasi ini, Xiao Huan tampak sulit diatur, energi gelap di wajahnya meningkat, tubuhnya juga mulai bergetar. Merapalkan mantra ini, berbeda dengan menyelamatkan Jin Pinger, masih ada sisa-sisa jiwa Jin Pinger, dengan demikian mengandalkannya untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa jauh lebih mudah. Hari itu ketika Dukun Agung mencoba menyelamatkan Bilu, meskipun formasinya jauh lebih besar, tetapi itu juga karena jiwa sisa Bilu masih berada di Hehuan Belt, jadi mantranya mengandalkan itu untuk menyelidiki dunia bawah, mengumpulkan secara paksa jiwa yang tersisa kembali. Tapi juga karena itu, Dukun Agung menghabiskan energi hidupnya, kedua memperingatkan pelindung alam hantu, serangan balik oleh energi alam hantu, pada akhirnya binasa. Dan sekarang Xiao Huan dengan kultivasinya yang tidak memadai, melakukan mantra paling sulit di sekte hantu, dan kehilangan jiwa inti, meskipun kesulitannya adalah menemukan jiwa Tao Anjing Liar di antara jiwa-jiwa pengembara di hutan ini, risikonya sudah tak terbayangkan untuk orang biasa. Kedua binatang iblis itu telah merenggut jumlah nyawa yang tidak diketahui, dan jumlah hantu yang tidak diketahui yang mati secara tidak adil berkeliaran di sekitar sini, tidak dapat bereinkarnasi. Dan Xiao Huan membuat formasi ini di sini, jelas dimaksudkan untuk mengumpulkan jiwa untuk tubuh ini. Bagaimana hantu di sekitarnya tidak akan tergila-gila dengan itu. Tiba-tiba, angin dan awan mengubah wajah, banyak gas hitam yang tidak jelas berjuang untuk menjadi yang pertama dan menyerang Xiao Huan,
dan ekspresi sedih di wajah Xiao Huan meningkat, wajahnya hampir seluruhnya diselimuti oleh gas hitam. Melihat situasi ini, kemungkinan besar Xiao Huan tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi untuk beberapa alasan, dia menolak untuk menyerah. Begitu banyak hantu berduka di sampingnya berputar-putar, baik hantu ratapan atau melolong, atau memohon tanpa henti, atau sangat memaksa, semua jenis, penderitaan dunia, keputusasaan, semua emosi negatif, semua tampak menusuk ke dalam otaknya, tapi Xiao Huan masih bertahan dengan pahit, dengan sisa energi spiritualnya yang tersisa di dalam dirinya, mencari di dalam lautan jiwa. Jika dia gagal kali ini, kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan lagi. Zhou Yixian sudah basah oleh keringat tapi tidak berani mengganggu Xiao Huan, hanya mondar-mandir sambil menghela nafas. Dan laki-laki dalam kegelapan itu, meskipun di sekeliling mereka suasananya seram dan seram, tetapi dia tampak tidak peduli sama sekali, sebaliknya, hantu-hantu itu sepertinya takut padanya, menjaga jarak. Saat ini tatapan pria itu, menatap tanpa berkedip pada Xiao Huan, tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Setelah waktu yang lama, suaranya begitu lembut hanya dia yang bisa mendengarnya, berkata, bagaimana mungkin, gadis muda ini menggunakan keterampilan Ghost Sect dan dengan bakat tinggi seperti itu, masih bisa bertahan. Jika dia memiliki guru sekte hantu, dengan bimbingan, itu bahkan tidak bisa dibayangkan. Saat berbicara, dia sebenarnya juga anehnya menunjukkan keraguan. Dan pada saat ini, Xiao Huan yang wajahnya ditutupi dengan gas hitam, tiba-tiba mengungkapkan kegembiraan. Tangan kanannya yang terbenam dalam formasi darah tiba-tiba terangkat, meraih udara kosong dan kemudian dengan cepat meletakkannya, meraih tangan kanan Taois anjing liar. Setelah itu dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya, dengan tindakan yang sama meraih udara, seketika, hantu-hantu itu meratap dengan keras pada saat yang sama, hampir semuanya tenggelam dalam amarah yang tak terkendali. Udara hantu setebal besi, seketika gas hitam menyelimuti seluruh tubuh Xiao Huan. Di luar formasi, semua pohon dalam 3 zang tiba-tiba layu, seolah-olah mereka tidak tahan dengan energi ganas yang tak terbatas ini. Zhou Yixian ketakutan, tak berdaya, dia melihat Xiao Huan terengah-engah, beberapa kali dia mencoba meletakkan tangan kirinya ke tangan kanan Taois anjing liar, tetapi energi hitam tak terbatas menekannya dengan erat, hantu-hantu meratap tanpa henti, angin yin bertiup kencang setelahnya. Hembusan, sepertinya ada kekuatan kuat yang mencegahnya. Dan wajah Xiao Huan tampak semakin pucat, tubuhnya gemetar, jejak darah mengalir keluar dari mulutnya. Melihat formasi ini akan dihancurkan, Zhou Yixian panik, akan mengabaikan semuanya dan berlari untuk menarik Xiao Huan pergi. Meskipun dia tidak tahu apa konsekuensinya, tetapi akan lebih baik untuk menjauh dari hantu-hantu ini. Tanpa diduga bahkan sebelum dia bergerak, sesosok hitam menghalangi di depannya. Zhou Yixian terkejut, menatapnya. Pria kulit hitam ini tampak mirip dengan roh di sekitarnya. Pria berpakaian hitam itu dengan suara serak berbicara dengan dingin, jika kamu ingin cucu perempuanmu hidup, lebih baik kamu berdiri di sana dan tidak bergerak. Kemudian, sosok hitam melintas, pria itu sudah berada di dekat Xiao Huan dan formasi. Tanpa kata-kata lagi, lengannya terayun berturut-turut, benda hitam terbang keluar dari tangannya, baba-baba, menerobos tanah dan tenggelam, menyisipkan di sekitar formasi. Benda-benda itu tampak gelap, mirip dengan besi, tetapi bukan besi, tidak dapat menentukan apa itu. Tetapi ketika benda-benda itu dimasukkan ke dalam tanah formasi, darah dalam formasi tampaknya menerima beberapa kekuatan, kecepatan aliran hampir seketika meningkat 2 kali, seperti mendidih. Cahaya merah menyala dari formasi, menyelimuti Xiao Huan. Lapisan sinar merah tampaknya sangat efektif terhadap roh-roh di sekitarnya. Segera hantu-hantu itu mulai mundur, diselimuti oleh sinar merah, wajah Xiao Huan dengan cepat pulih, tangan kirinya yang di udara segera menekan, meraih tangan kiri Tao anjing liar. Saat tangannya meraih lengan Tao anjing liar, suara ledakan ringan terdengar, sinar merah gelap mulai dari telapak Tao anjing liar, seperti kilat, memanjang ke bawah, dalam sekejap menutupi tubuh Tao anjing liar, mengikuti dari dekat, Tao anjing liar seluruh tubuh juga menyala, saat berikutnya, kembali meredup, kembali normal. Pada saat itu, Xiao Huan berhasil membuka matanya, menatap tajam ke depannya, kepala Taois anjing liar, tiba-tiba miring, benar-benar menghela nafas. Xiao Huan sangat gembira, lega, kegelapan tiba-tiba di depan matanya, dia sudah pingsan. Jauh ke dalam malam,
Taois anjing liar yang telah melewati gerbang neraka dan karena keberuntungan ditarik kembali. Saat ini sebagian besar lukanya sudah dibalut. Meskipun dia masih terlihat lemah, tetapi terbaring di tanah, nafasnya lemah namun lembut, untuk saat ini kondisinya tidak kritis. Dan Xiao Huan yang telah menyelamatkan Taois anjing liar, masih tidak sadarkan diri, tetapi dia hanya kelelahan, tidak ada luka besar. Dua orang lainnya yang sadar jelas menyadari hal ini, jadi mereka tidak begitu khawatir. Adapun Zhou Yixian, saat ini perhatiannya adalah, atau harus dikatakan apa yang dia jaga, adalah pria misterius yang telah membantu menyelamatkan Xiao Huan. Saat ini, dia sudah mengenali bahwa pria ini bukan orang asing dan pernah bertemu dengannya belum lama ini, di kaki Gunung Qingyun Kota Heyang, pria misterius di dalam manor itu, tanpa diduga mereka bertemu lagi. Zhou Yixian duduk di samping Xiao Huan, matanya terus melirik ke belakang pada sosok hitam yang berdiri dengan tangan tergenggam di belakang. Dengan pengalamannya, dia secara alami tahu bahwa orang ini sangat ahli dalam sekte Goswei yang tidak ortodoks. Hanya saja hari itu dia tampak seperti musuh daripada teman, tetapi hari ini pria itu benar-benar menyelamatkan Xiao Huan. Di lain waktu untungnya mereka memiliki Xiao Fan yang membantu mereka. Zhou Yixian dan yang lainnya kemudian berhasil melarikan diri. Sekarang situasi ini, meskipun niat pria itu tidak diketahui, tetapi hidup mereka sekarang ada di tangannya. Sementara Zhou Yixian sedang merenung sendiri, pria berbaju hitam, juga tuan hantu yang sama yang diam-diam mengikuti Xiao Fan ke selatan, tampaknya memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang, tidak pernah membayangkan bahwa dia juga sedang berunding. Tindakannya kali ini, benar-benar bukan sesuatu yang biasanya dia lakukan, hanya saja seni jalan hantu yang dia praktikkan, selalu dianggap aneh dan jahat oleh orang-orang, dari tiga sekte besar sejati Taoisme, Buddha, jahat dan keterampilan seni dukun perbatasan selatan, menerbangkan spanduk seseorang di pohon yang sepi. Namun, menurut apa yang dikatakan dunia sekuler, bahkan sekte jahat yang bereputasi buruk, juga membenci jalan hantu, selama bertahun-tahun, anggota jalan hantu diam-diam melanjutkan hampir dalam semacam kegelapan. Tuan hantu dapat menerima keramahan Raja Hantu. Sekte Raja Hantu adalah kasus yang luar biasa. Dan itu juga karena itu, jalan hantu yang awalnya misterius dan tak terduga meskipun masih berlanjut hingga hari ini, tetapi anggotanya sangat sedikit dan langka, tidak ada yang tahu pasti kapan itu akan mati. Memikirkannya juga benar, kebanyakan orang biasa, tidak banyak yang akan berpikir untuk mempraktikkan seni aneh yang berhubungan dengan alam hantu yang menakutkan ini sepanjang waktu. Tuan Gos yang telah berlatih selama bertahun-tahun, keterampilan dan kekuatannya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dan di jalan hantu, tidak ada yang sebanding dengannya. Temperamennya selalu keras dan kaku, ini juga hasil dari berlatih Goswei. Dia tidak berharap malam ini untuk melihat Xiao Huan, dengan usianya yang masih muda, sebenarnya menggunakan skill lanjutan Goswei dari Collect Soul Spell. Dia benar-benar kaget, pertama karena Xiao Huan yang terlihat seperti gadis muda dan cantik, dalam skill Goswei, terlihat memiliki bakat tinggi yang tak terbayangkan. Kedua yang lebih mengejutkan adalah, keterampilan kumpulkan jiwa ini meskipun merupakan salah satu keterampilan rahasia Goswei, tetapi telah hilang selama bertahun-tahun, bahkan dia sebagai master hebat Goswei, ahli hebat, juga tidak tahu, tetapi Xiao Huan sebenarnya bisa menggunakan itu, bagaimana dia tidak terkejut. Ketika Xiao Huan mengumpulkan jiwa dengan paksa, meskipun Tuan Hantu tidak tahu mantranya, tetapi dengan pencapaiannya yang tinggi di jalan hantu, ketajamannya juga memiliki kualitas yang berbeda, sekali lihat dan dia tahu Xiao Huan. Meskipun memiliki bakat alami, tetapi dia meminta terlalu banyak. Dan seperti yang diharapkan setelah beberapa saat, meskipun Xiao Huan telah mengejutkannya ketika dia berhasil menemukan jiwa Tao anjing liar di antara jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dia telah membangkitkan energi setan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, diserang balik oleh mereka. Ketika dia tampak seperti akan kehilangan nyawanya, untuk beberapa alasan, Tuan Gos tidak bisa diam dan akhirnya bergerak untuk menyelamatkannya. Meskipun dia tidak tahu mantra kumpulkan jiwa, tetapi menghadapi hantu biasa ini, itu lebih dari cukup. Begitu dia bergerak, segera dia mengaktifkan formasi untuk melindungi Xiao Huan dan membiarkannya menyelesaikan mantra kumpulkan jiwa dengan sukses. Namun setelah itu, dia memiliki beberapa keraguan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suasana di adegan itu, untuk sesaat begitu canggung, sampai waktu yang lama, Xiao Huan bergerak dan akhirnya terbangun,
dengan lembut memanggil, "Kakek." Lalu membuka matanya. Zhou Yixian sangat senang, dengan cepat membantu Xiao Huan berdiri. Dia tampak lelah, tidak memiliki kekuatan di anggota tubuhnya, tetapi tampak baik-baik saja. Setelah dia menenangkan diri, dia segera berbalik untuk melihat Taois anjing liar, melihatnya terbaring di sana dengan luka serius, tetapi bernapas lembut, jelas dibangkitkan. Xiao Huan kemudian tersenyum. Dia melihat sekeliling, lalu memperhatikan Tuan Hantu. Dia terkejut dan kemudian mengenalinya juga. Orang ini adalah pria berpakaian hitam misterius di kota Heyang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, berseru, "Kakek, dia kenapa? Dia di sini juga." Zhou Yixian membantu Xiao Huan berdiri, dengan tenang berkata, "Aku juga tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ada di sini, tapi barusan saat kamu mengucapkan mantramu di saat kritis, dialah yang membantumu, kamu dan Tao anjing kemudian berhasil menghindari bahaya." Xiao Huan mendengar kata-kata Zhou Yixian, segera teringat juga, pada saat dia tidak dapat menangani serangan jiwa karena kemampuannya yang tidak memadai. Formasinya tiba-tiba menerima dorongan dan mengusir semua hantu, itu sebenarnya karena pria misterius berbaju hitam. Mengingat itu, Xiao Huan perlahan mengangguk kepada Tuan Hantu, berkata, "Terima kasih banyak untuk senior ini." Tuan Ghost sepertinya mengabaikan kata-kata terima kasih Xiao Huan, tiba-tiba dengan dingin bertanya, "Nona, saya punya beberapa pertanyaan, ingin bertanya kepada Anda, saya harap Anda dapat menjawab saya dengan jujur." Xiao Huan terkejut, pada saat yang sama merasakan tangan Zhou Yixian menariknya, mau tidak mau dia ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, "Pertanyaan apa yang senior miliki, jangan ragu untuk bertanya." Tuan Ghost mengangguk, berkata, "Ghost Wei selalu tertutup dan tidak diumumkan. Dari mana Anda mempelajari keterampilan Ghost Wei semacam ini?" Xiao Huan tercengang, berkata, jalan hantu apa?" Zhou Yixian di sampingnya diam-diam menghela nafas. Tuan Ghost malah tercengang tapi melihat ekspresi Xiao Huan, sepertinya tidak palsu, dia benar-benar sepertinya tidak tahu Ghost Wei. Setelah hening sejenak, Tuan Ghost berkata, "Mantra kumpulkan jiwa yang baru saja Anda gunakan, sebenarnya adalah keterampilan canggih dan cerdik dari Ghost Wei, bukan?" Xiao Huan menggelengkan kepalanya karena terkejut, berkata, Aku tidak tahu." Tuan Ghost segera bertanya, "Lalu dari siapa kamu mempelajari keterampilan ini?" Xiao Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang mengajariku." Tuan Hantu terkejut, Xiao Huan melanjutkan, "Mantra kumpulkan jiwa ini, pada waktu saya masih muda dan nakal, di kediaman tua kakek saya saat bermain dan membuat kekacauan, terpeleset dan jatuh ke sumur kering, menemukan dan mengingat ini. Keterampilan dari dinding sumur. Saya masih muda saat itu dan begitu santai mempelajarinya dan selama bertahun-tahun saya hanya menggunakannya sekali." "Mengapa, senior Anda juga tertarik dengan keterampilan ini?" Tuan Ghost terdiam, setelah beberapa lama, dia malah menghela nafas panjang, suaranya agak sunyi, perasaan melankolis. Xiao Huan dan Zhou Yixian saling berpandangan, tidak mengerti mengapa pria berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi melankolis. Tetapi setelah beberapa saat, suara serak Tuan Hantu di depan tiba-tiba terdengar, "Nona, siapa namamu?" Zhou Yixian mengerutkan kening, Xiao Huan sudah menjawab, "Namaku Xiao Huan." Tuan Ghost mengangguk, berkata, "Saya punya beberapa kata untuk berbicara dengan Anda secara pribadi, bisakah Anda berjalan ke sini?" Zhou Yixian mengerutkan kening dalam-dalam, jelas tidak mau meninggalkan Xiao Huan dengan orang yang tampak mengerikan ini, tetapi Xiao Huan tidak banyak berpikir, mengingat bahwa orang ini baru saja menyelamatkannya, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Setelah berbicara, dia mengabaikan penghalang rahasia Zhou Yixian, berjalan mendekat. Tuan Ghost menyaksikan Xiao Huan datang di hadapannya, perlahan mengangguk, seolah menyetujui gadis muda ini, sampai Xiao Huan mendekat. Perlahan, seperti sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya, diam-diam berkata, "Apakah kamu bersedia untuk melatih keterampilan jalan hantu?" Xiao Huan terkejut, untuk sesaat terdiam, tetapi melihat kerudung hitam Tuan Ghost, sepasang mata menyala-nyala, jelas dia tidak bercanda, mau tidak mau ada keraguan. Tuan Ghost dengan pengalaman bertahun-tahun, dengan hati-hati memperhatikan ekspresi Xiao Huan, menebak pikirannya, dia tidak memaksanya, hanya berkata, "Baru saja ketika kamu membaca mantra, menghadapi hantu yang tak terhitung jumlahnya, apa yang kamu rasakan?" Xiao Huan tersipu dan kemudian menjadi pucat,
diam-diam berkata, aku agak takut. Tuan Ghost dengan acuh tak acuh berkata, tidak ada yang perlu dipermalukan, manusia itu bodoh, paling takut hantu dan roh, namun tidak tahu teori hantu, itu hanya sejenis spesies setelah manusia mati dan sebelum dilahirkan kembali. Apa yang ditakuti manusia, kemungkinan besar itu adalah iblis mereka sendiri. Dia menunjuk Xiao Huan, berkata, mengambilmu sebagai contoh, kamu memiliki ketakutan ketika kamu membaca mantra, meskipun kamu masih bisa membaca mantra, tetapi di depanmu, pasti ada banyak ilusi di depanmu, semua jenis ilusi yang mengerikan dan ganaskan. Xiao Huan mengangguk berturut-turut, berkata, ya. Tuan hantu mendengus, berkata, sebenarnya yang disebut jalan hantu, yang paling penting adalah mengendalikan iblis Anda sendiri. Jika Anda tetap tenang, semua hantu dan roh tidak akan dapat mempengaruhi resolusi Anda. Dan jika Anda berpikir dengan hati-hati, alasan roh-roh itu marah dan melakukan serangan balik, terlihat sangat ganas dan kejam, tidak membayangkan bahwa mereka seperti manusia yang tak terhitung banyaknya di dunia. Sekali ketika mereka melihat kesempatan untuk melarikan diri, kesempatan untuk kembali ke masa hidup mereka yang telah ditentukan, bagaimana mereka tidak mengamuk karenanya. Dia menggenggam tangannya ke belakang dan dengan dingin berkata, para manusia, mengkritik hal-hal hantu sebagai kejahatan dan ganas, tetapi mereka tidak tahu diri mereka sama, bukankah itu lucu? Xiao Huan tampak berpikir, perlahan mengangguk. Tuan Ghost berkata lagi, saya tahu apa yang Anda pikirkan, Anda membenci reputasi Ghost Wei, tetapi apa yang Anda gunakan sekarang adalah keterampilan Ghost Wei. Menyelamatkan nyawa anjing liar itu, dapat dilihat bahwa Ghost Wei bukan tanpa satu fitur penebusan. Hari ini saya melihat bahwa Anda diberkahi dengan bakat alami yang tidak terlihat selama 100 tahun di Ghost Wei, saya benar-benar tidak tahan untuk membiarkannya terlepas, oleh karena itu memiliki niat untuk mengajari Anda. Berbicara sampai di sini, dia tersenyum tipis, berkata, adapun masa depan, bahkan jika kamu menemukan perilakuku sebagian besar jahat, dan ingin membunuhku, itu juga baik-baik saja. Kami di Ghost Wei, melihat etiket konvensional itu sebagai sampah belaka. Xiao Huan tercengang, mundur selangkah. Tuan Ghost terdiam sejenak, matanya menatap wajah Xiao Huan, melihatnya sangat ragu-ragu, wajahnya yang cantik dan lembut terus mengerutkan kening. Tuan Ghost tidak berbicara lebih banyak, mengeluarkan sebuah buku setebal setengah jari dengan sampul hitam tanpa kata dan melemparkannya ke Xiao Huan. Xiao Huan tanpa sadar menangkapnya, menatapnya tertegun. Tuan Ghost dengan acuh tak acuh berkata, apa yang didokumentasikan buku ini, adalah setengah dari pemahaman seumur hidup saya tentang budidaya jalan hantu, di dalamnya berbagai metode peleburan senjata, saya percaya di dunia tidak ada yang setara dengan itu. Apakah Anda memilih untuk mempelajarinya, atau tidak mempelajarinya, itu terserah Anda. Berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Xiao Huan melihat sosok punggungnya, tanpa sadar berseru, senior, tunggu. Tuan Ghost berhenti, berkata, apa? Xiao Huan malah menahan napas sejenak, berkata, aku masih belum tahu nama seniornya. Tuan Ghost, menghadap ke belakang, tidak bergerak, setelah waktu yang lama berkata, saya memberi Anda keterampilan, bukan untuk Anda mengingat saya, semoga berhasil. Berbicara, dia akan pergi lagi. Xiao Huan merasa cemas, tiba-tiba dengan keras berkata, ini kamu menyelamatkan hidupku, dan memberikanku keterampilan, aku merasa itu, merasa bahwa aku harus memanggilmu guru kan. Tubuh Tuan Ghost bergetar, seolah-olah kata-kata gadis muda yang lembut ini di belakangnya, dibandingkan dengan 5 suara guntur di atas kepalanya, bahkan lebih kuat. Hanya saja dia sangat terampil, sangat cepat pulih, perlahan berbalik, kerudung hitam menutupi wajahnya, tidak ada yang bisa mengatakan ekspresinya, tetapi dari sepasang matanya yang berkilau, siapapun bisa melihat emosinya yang tidak biasa saat ini. Kau memanggilku guru. Xiao Huan tersipu, entah bagaimana merasa malu, tergagap, ini adalah ide saya sendiri, jika senior Anda tidak bersedia, saya. Tuan Ghost tiba-tiba menyela, baiklah, jangan katakan lagi. Xiao Huan terkejut, mendongak. Tuan hantu hanya menatap Xiao Huan dalam-dalam, mengangguk, sekali lagi mengeluarkan sesuatu dari dadanya, memberikannya kepada Xiao Huan, berkata, melihat fakta bahwa kamu memanggilku guru, aku akan memberi hadiah ini padamu. Xiao Huan melihat ke bawah, melihat tumpukan 7 benda segitiga gelap,
masing-masing setengah inci besar, sisi-sisinya halus, tidak dapat membedakan bahannya, seperti besi, tetapi bukan besi. Xiao Huan ragu-ragu sejenak, menatap Tuan Hantu, melihat matanya sedikit lembut dan mengambilnya. Melihatnya dengan hati-hati, melihat lubang kecil di bagian atas item, tali merah tua dirangkai. Setiap item berbentuk segitiga, kedua sisi memiliki pola misterius merah tua yang berbeda, beberapa tampak seperti api yang menyala, beberapa seperti binatang buas yang mengaum, semuanya berbeda. Menerimanya, dia merasakannya dingin di kulit, pada saat yang sama mengandung bau darah yang samar. Zhou Yixian berdiri di belakang matanya menyipit, satu pandangan dan dia mengenali bahwa itu adalah barang yang digunakan Tuan Ghost ketika dia menyelamatkan Xiao Huan. Tuan Ghost dengan acuh tak acuh berkata, benda ini disebut Blood Jade Bone Piece, juga salah satu harta dari Ghost Wei, memiliki kemampuan khusus untuk merangsang mantra Ghost Wei, budidaya hanya level 5, dengan harta ini, setidaknya bisa dibawa ke level 7, dengan bakat yang baik, bahkan bisa naik ke level 10. Petik 2. Xiao Huan terkejut dan senang, menganggukkan kepalanya berturut-turut, Zhou Yixian di kejauhan malah menggelengkan kepalanya. Tuan Hantu memperhatikan Xiao Huan untuk waktu yang lama, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dengan tenang berkata, mengingat malam ini, aku hanya bertemu denganmu 2 kali, untuk berpikir bahwa melupakannya, ini juga takdir. Jika di masa depan Anda telah mencapai kesuksesan dalam pelatihan Anda, jika kebetulan, dia mengangkat kepalanya ke langit, berkata, kalau begitu bantu saya menyelamatkan seseorang. Xiao Huan terkejut, berkata, selamatkan seseorang, siapa? Tuan Ghost diam-diam menggelengkan kepalanya, seperti tertawa pahit, berkata, kita akan membicarakannya di masa depan. Berbicara, dia tiba-tiba berbalik, seolah-olah dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, sosoknya yang gelap seperti penampakan, langsung melesat, menghilang dalam sekejap ke dalam hutan gelap yang lebat. Xiao Huan tidak bisa memanggil tepat waktu, dia baru saja membuka mulutnya dan sosok itu hilang. Untuk beberapa alasan, pria berbaju hitam itu memberinya perasaan kekeluargaan yang samar. Xiao Huan menghela nafas, memegang erat benda itu di tangannya. Zhou Yixian mendengus, berjalan mendekat, mengambil barang di tangan Xiao Huan dan melihatnya dengan hati-hati, membalikkannya secara langsung. Xiao Huan bingung, berkata, kakek, ada apa? Zhou Yixian mencibir, berkata, seorang guru yang baik yang telah kamu akui, kamu tahu terbuat dari apa benda ini? Xiao Huan tercengang, berkata, ada apa? Zhou Yixian berkata, benda hantu ini dilebur dari tengkorak orang yang sangat yin, di dalamnya berisi banyak jiwa hidup, untuk mencapai tingkat kekuatan ini. Xiao Huan terkejut, mengambilnya dan melihat, tetapi tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah tulang manusia, lebih mirip batu giok, mau tidak mau memutar matanya ke arahnya, berkata, kakek, apakah itu benar, bagaimana ini terlihat seperti tengkorak manusia? Zhou Yixian segera menjadi marah, berkata, kamu menemukan orang yang terlihat seperti hantu dan bukan manusia untuk menjadi gurumu, jadi jangan percaya padaku lagi. Xiao Huan menjulurkan lidahnya, meletakkan benda itu di dadanya, tertawa dan berkata, baiklah, kakek, bagaimanapun juga di masa depan aku hanya akan menggunakan benda ini untuk melakukan perbuatan baik, bukan perbuatan buruk, oke. Zhou Yixian mendengus, berbalik dan berjalan, bergumam pada dirinya sendiri, akan mengherankan jika aku mempercayaimu. Xiao Huan, hehe, tertawa, sangat manis dan menawan, mengikuti.